Bab 274, pelanggan besar Putri Jiu Jiu bangkit dari sofa setelah mendengarkan pernyataan Huo Yuhao, dan dia menatapnya dengan mata diliputi ketakutan. Berita bahwa Huo Yuhao baru saja menyampaikan kepada Putri Jiu Jiu terlalu mengejutkan, dan ini sama untuk Kekaisaran Bintang Luo, sebuah sekte yang dibentuk oleh penguasa jiwa jahat, sekte yang memiliki Dou Luo utama, dan Dou Luo transenden, dan sebuah sekte yang berada di bawah perlindungan negara lain yang memusuhi mereka. Stabilitas dan ketenangan khas Su Jiu Jiu mulai goyah saat dia panik setelah mendengarkan berita buruk ini. Apakah kamu benar-benar nyata? Putri Jiu Jiu menatap Huo Yuhao saat dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, bagaimana saya bisa berbohong tentang hal seperti ini, dan bagaimana saya bisa berhasil melakukannya? Anda dapat mengamati kapan kompetisi dimulai, dan Anda akan melihat sendiri hal-hal itu. Wajah Putri Jiu Jiu berubah saat ia tersandung ke belakang, dan betisnya menempel di sofa. Dia kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh kembali ke sana. Itu tidak mungkin, hanya tidak mungkin. Bagaimana Tuan Roh Jahat dapat memiliki Dou Luo transenden, dan bahkan Dou Luo utama? Itu benar-benar mustahil. Pernahkah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Huo Yuhao tahu bahwa berita ini sulit dipercaya. Selanjutnya, dia secara praktis mengatakan kepada Kekaisaran Luo Star bahwa bencana telah menimpa mereka. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan bertanya, apakah Anda pernah mendengar tentang Scorpion Tiger Dou Luo, Zhang Peng? Scorpion Tiger Dou Luo, apakah Anda berbicara tentang Master Jiwa Setengah Jahat, Scorpion Tiger Dou Luo? Bukankah dia sudah hilang selama bertahun-tahun? Putri Jiu Jiu sudah berdamai dengan berita ini, tapi dia lebih suka menyangkal apa yang dia yakini benar. Huo Yuhao menjawab, Scorpion Tiger Dou Luo sudah muncul di Radiant City, dan kami baru saja bertemu dengannya di ruang pengukuran. Selain itu, kakak lelaki tertua-tertua telah terluka oleh orang-orang dari Gereja Roh Kudus, dan dia nyaris tidak bertahan. Saya harap Anda bisa tenang, Tuan Putri, dan bahwa Anda dapat menangani masalah besar ini dengan serius. Anda harus menyampaikan informasi ini kembali ke Kekaisaran Luo Star secepat mungkin, sehingga Kekaisaran Luo Star dapat siap untuk merespons. Su Jiu Jiu adalah seorang wanita, tetapi fakta bahwa dia memiliki status seperti itu di dalam Kekaisaran Bintang Luo berarti dia harus memiliki beberapa kualitas luar biasa. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya setelah mendengar pengingat Huo Yuhao, dan dia mengangguk. Baiklah, silakan pergi. Huo Yuhao berkata, Kekaisaran Sun Moon dapat dianggap sebagai musuh bersama kita. Perang belum dimulai, tetapi siapapun dapat melihat bahwa harinya akan tiba ketika Kekaisaran Sun Moon tidak bisa menahan diri lagi. Lebih jauh, Gereja Roh Kudus terdiri dari para penguasa jiwa jahat dan dapat diperlakukan sebagai musuh kolektif semua guru jiwa lainnya di dunia. Scorpion Tiger Dou Luo, Zhang Peng, adalah Dou Luo transenden yang telah saya lihat. Saya melenyapkan salah satu cabang Gereja Roh Kudus ketika saya ditukar di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, dan episode itu memberi saya bukti bahwa sekte ini ada. Kami disergap oleh Scorpion Tiger Dou Luo dalam perjalanan kembali ke Shrek. Aku tidak akan berada di sini hari ini jika tidak ada orang kuat dari Shrek Academy di sana bersamaku selama episode itu. Namun, Scorpion Tiger Dou Luo bukan yang terkuat di pasukan yang datang untuk menyergapku. Ada nama lain yang saya yakin pernah Anda dengar sebelumnya, Puteri, Kaisar Naga Dou Luo, Long Xiaoyao. Mata Su Jiu Jiu menjadi sedikit kendur setelah dia mendengar nama itu. Dia nyaris tidak berhasil menenangkan diri sebelum ini, dan ekspresinya berubah drastis sekali lagi di saat berikutnya. Orang yang memiliki naga suci kegelapan, dan orang yang pernah dikenal sebagai salah satu naga suci kembar hitam dan putih, Kaisar Naga Dou Luo, Long Xiaoyao. Tapi bukankah dia lebih dari 200 tahun jika dia masih hidup? Dia belum muncul di benua dalam 100 tahun terakhir. Bagaimana ini mungkin? Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, saya berharap ini semua tidak mungkin, dan hal seperti ini tidak pernah terjadi. Namun, kebenaran ada di depan kita, dan kita tidak bisa memaksakan diri untuk tidak mempercayainya. Penatua Akademi kami Xuan ada di sana hari itu, tetapi bahkan Penatua Xuan adalah satu generasi di bawah Long Xiaoyao. Saya percaya bahwa Anda tahu bahwa guru saya adalah naga suci Radiant dari naga suci kembar hitam putih, dan ia adalah Dewa Naga Dou Luo. Long Xiaoyao berbagi reputasi dengan guruku ketika dia masih hidup, dan sekarang setelah guruku lulus,
tak seorang pun di Akademi Shrek yang memiliki kemampuan untuk sendirian menahan naga suci kegelapan. Meskipun Kaisar Naga Douluo bukan penguasa jiwa jahat, dia masih menjadi bagian dari Gereja Roh Kudus. Selanjutnya, dia bukan pemimpin sekte, dia hanya salah satu dari sesepuh sekte. Ada seseorang di luar sana yang dapat memerintahkan orang-orang seperti Kaisar Naga Douluo dan Scorpion Tiger Douluo, tidak sulit membayangkan betapa kuatnya Gereja Roh Kudus. Wajah Su Jiujiu sedikit pucat. Sepotong berita ini terlalu penting, namun dia tidak tahu sebelum hari ini. Ini terlalu penting bagi Kekaisaran Luostar. Terima kasih, Yu Hao. Terima kasih sudah menceritakan semuanya. Ini terlalu penting, dan saya akan segera mengirim seseorang untuk memverifikasi hal-hal ini. Kerajaan tidak akan melupakan kontribusi dan bantuan ini jika kami menemukan informasi ini benar, dan kami pasti akan membalas Anda sesuai. Bisa melupakan janjinya, meskipun Huo Yuhao jauh lebih tidak berharga dalam kondisi lumpuhnya saat ini daripada saat itu, dia bisa menebak bahwa Huo Yuhao tidak akan tetap seperti ini dari raut wajahnya. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, ini bukan kontribusi yang besar. Dari sudut pandang kami, Kekaisaran Bulan Matahari dan Gereja Roh Kudus mungkin bisa menjadi musuh yang harus kita hadapi bersama. Mungkin, hari itu tidak bisa dihindari. Anda harus bisa mengatakan dari uraian saya, Tuan Putri, bahwa tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menantang mereka sendirian. Kami hanya dapat menjalin aliansi sebanyak mungkin untuk memiliki kekuatan untuk menantang mereka. Su Jiujiu mengangguk diam-diam. Jika Kekaisaran Sun Moon memiliki Douluo Ultimate yang telah ada selama 200 tahun, orang itu saja bisa menjadi apokaliptik untuk Kekaisaran Bintang Luo. Sebuah Ultimate Douluo memiliki kekuatan yang cukup untuk menjatuhkan lebih dari 10 gelar Douluo dengan tingkah, dan begitu individu tingkat atas Kekaisaran Star Luo telah jatuh, tidak akan ada lagi yang bisa mereka lakukan melawan Kekaisaran Bulan Matahari, dan mereka akan menjadi berguling. Su Jiujiu bertanya, apakah Anda memiliki informasi lain, Yu Hao? Jika Anda memiliki intel penting lainnya, saya dapat membelinya langsung dari Anda. Anda dapat meminta harga berapapun yang Anda inginkan. Kesannya terhadap Huo Yuhao jauh lebih baik dari sebelumnya. Seperti yang dikatakan Bei Bei, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan kepercayaan Sang Putri dengan informasi tentang Gereja Roh Kudus sebagai permainan utama mereka. Su Jiujiu bahkan tidak mempertimbangkan apakah Huo Yuhao menipu dirinya. Pertama, dia berasal dari Akademi Shrek. Kedua, berita ini terlalu mengejutkan. Lebih lanjut, Huo Yuhao menyebutkan bahwa Gereja Roh Kudus telah mengirim orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan akan terlalu mudah untuk mengungkapkan kebohongan. Karena itu, dia benar-benar percaya padanya. Dia akan segera mengirim orang untuk mendapatkan bukti begitu Huo Yuhao pergi, dan kemudian dia akan menyampaikan informasi ini kembali ke kerajaannya. Huo Yuhao berkata, saya tidak punya intel lainnya. Kami hanya mengembangkan spekulasi ini setelah kami baru menyadari bahwa Gereja Roh Kudus juga berpartisipasi dalam kompetisi. Kami di sini untuk menemukan Anda karena kami tidak dapat menunda lebih lama lagi. Gereja Roh Kudus berani untuk berpawai di siang hari bolong, dan itu menunjukkan bahwa mereka tidak takut akan ancaman dari kekuatan lain manapun. Itu juga berarti bahwa Kekaisaran Sun Moon tidak akan menahan lebih lama lagi. Su Jiujiu mengangguk dan berkata, kamu benar, ini terlalu penting. Ayo lakukan dengan cara ini, Yu Hao. Kalian dapat kembali untuk saat ini, dan saya akan segera menyelesaikan ini dan meneruskan informasi ini kembali ke Kekaisaran sehingga saudara saya dapat membuat keputusan. Jika ini benar, aku khawatir kita harus berkunjung secara pribadi ke Akademi Shrek. Huo Yuhao berkata, jangan terburu-buru, Tuan Putri. Aku punya sesuatu yang lain untukmu. Jika Anda tertarik, kerja sama kami dapat segera dimulai. Huo Yuhao menunjuk Wang Donger di belakangnya saat dia berbicara. Wang Donger mengangkat tangan kirinya. Cincin Starlight Sapphire yang biasa dikenakan Huo Yuhao sekarang berada di tangan kirinya, dan 6 garis cahaya bintang bersinar di permukaan cincin itu. Su Jiujiu tertegun sejenak, dan sedikit kewaspadaan segera muncul di matanya. Tepat pada saat ini, sesosok manusia muncul tanpa suara di belakang Su Jiujiu. Huo Yuhao dan Wang Donger hanya menemukan keberadaannya ketika dia muncul, dan Huo Yuhao benar-benar gagal merasakan penampilannya sebelum ini, bahkan dengan kekuatan spiritualnya saat ini. Douluo berjudul, Huo Yuhao bertanya dengan heran. Seorang wanita tua muncul di belakang Su Jiujiu.
Dia tampak seperti dia setidaknya berusia 80 tahun, dan rambutnya putih semua. Dia dibalut gaun merah mengalir yang terpancar bersamaan dengan rambut putihnya yang bersalju, tetapi matanya tampak sangat gelap dan menyeramkan. Cahaya biru kehijauan muncul dari matanya ke segala arah, dan dia melepaskan aura yang kuat dan menyesakkan sejak dia muncul. Aura ini tidak ditargetkan pada Huo Yuhao dan Wang Donger. Sebaliknya, itu memenuhi seluruh ruangan. Ekspresi Huo Yuhao tidak berubah sama sekali di hadapan tekanan yang begitu besar. Cahaya ungu samar bersinar di matanya saat undulasi spiritual lembut mengalir keluar dan menyelimuti dirinya dan Wang Donger di dalam. Wanita tua itu terkejut, dan sekarang ada sedikit keheranan di matanya ketika dia menatap Huo Yuhao. Dia bisa tahu dari kekuatan jiwanya, bahwa pemuda ini hanya memiliki 5 cincin jiwa, memberi atau menerima, namun dia bisa mempertahankan diri melawan aura menyesakkannya. Dia tidak gemetar menjauh atau mundur sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa mengunci padanya. Bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dicapai oleh Raja Roh 5 Cincin? Wanita tua itu meningkatkan tekanan di udara setelah kilasan takjub awalnya, dan tekanan ini mengalir ke Huo Yuhao dari segala arah. Huo Yuhao sama sekali tidak menunjukkan kelemahan, juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Cahaya ungu beredar, dan sinar seperti berlian berangsur-angsur mulai bersinar di matanya. Lapisan cahaya ungu yang melindungi mereka segera menjadi seperti langit malam, sementara bintang-bintang menghiasi permukaannya. Douluo berjudul ini sama sekali tidak melumpuhkan kekuatan spiritual Huo Yuhao yang hebat. Sebagai gantinya, sepertinya Huo Yuhao mendorong kembali ke arahnya. Kekuatan bertarung Huo Yuhao memucat dibandingkan dengan saat dia tidak terluka. Namun, auranya tidak melemah sama sekali. Bahkan Penatua Suan tercengang oleh kekuatan rohaninya, sementara wanita tua itu masih agak jauh dari kemampuan Penatua Suan. Proyeksi emas virtual mulai terlihat di belakang Huo Yuhao. Itu adalah ekspresi Wang Donger dalam pakaian gadis, dan Dewi Cahaya segera menyebabkan mata Huo Yuhao menjadi lembut dan lembut saat mereka dipenuhi dengan cinta yang luar biasa. Kekuatan Goddess of Light-nya dikuatkan 30% selama Wang Donger ada di sampingnya. Sudah cukup, senior, Huo Yuhao menghela nafas dengan tenang. Wanita tua itu mendengus dingin ketika dia melangkah maju, dan dia baru saja akan menyerang ketika Su Jiu-Jiu meraih untuk menahannya. Jangan seperti ini, Nenek Yimen. Yuhao adalah tamu kita. Wanita tua itu menyipit ketika berkata, orang ini sedikit tidak normal, kekuatan rohaninya jauh lebih kuat dari yang seharusnya. Itu pada tingkat yang tidak seharusnya dimiliki Raja Roh. Biarkan aku menjatuhkannya, Jiu-Jiu, lalu kamu bisa menginterogasinya. Su Jiu-Jiu berkata dengan tergesa-gesa, Nenek Yimen, dia benar-benar tamu kita tidak bisa memperlakukan tamu seperti itu. Maafkan aku, Yuhao. Nenek Yimen telah melindungi saya sejak saya masih kecil, dan dia pasti merasakan sesuatu yang berbahaya dari alat jiwa tipe penyimpanan Anda, dan itulah alasan mengapa dia, Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa. Karena Anda tidak tertarik untuk melihat apa yang kami tawarkan, maka kami akan mengambil cuti kami sehingga kami dapat mencegah kesalahpahaman. Ayo pergi, Dong, Wang Dong. Huo Yuhao hampir lupa bahwa Wang Donger saat ini mengenakan pakaian pria, dan memanggilnya, Donger, sekarang akan terdengar sangat aneh. Wang Donger melirik Su Jiu-Jiu dengan dingin sebelum dia mulai mendorong Huo Yuhao pergi ke kursi rodanya. Ekspresi Su Jiu-Jiu berubah, dan ekspresi ragu-ragu dan ragu melintas di wajahnya. Wanita tua dalam gaun merah memberi Su Jiu-Jiu tampilan ingin tahu. Su Jiu-Jiu tidak ragu terlalu lama. Dia berjalan maju dengan cepat dan berkata, maaf, Yuhao. Saya terlalu curiga dan terlalu sensitif. Saya sangat minta maaf tentang apa yang baru saja terjadi, dan saya harap kalian berdua bisa tetap di sini. Su Jiu-Jiu merasakan aura yang sangat berbahaya ketika Wang Donger memflash cincin Starlight Sapphire, dan aura itu memang berasal dari cincin itu. Itu berarti bahwa bahkan kualitas Starlight Sapphire tidak bisa menutupi aura berbahaya yang terkandung di dalamnya, dan aura segera mengalir keluar saat Wang Donger memasukkan kekuatan jiwa di dalamnya. Itulah alasan mengapa dia dan wanita tua berbaju merah itu segera bereaksi seperti mereka. Pikiran mengalir di kepalanya, dan Su Jiu-Jiu berpikir bahwa Huo Yuhao tidak punya alasan untuk melukainya. Seperti yang dia katakan, semua orang berdiri di jalur yang sama, mereka berbagi musuh yang sama, dan musuh-musuhnya adalah temannya. Apa yang ingin ditunjukkan oleh Huo Yuhao kepadanya mungkin berbahaya, tetapi tidak mungkin ditargetkan pada dirinya.
Selain itu, Huo Yuhao baru saja memberi mereka intel yang begitu penting, dia tidak bisa begitu saja menolaknya begitu saja. Seluruh Akademi Shrek ada di belakang Huo Yuhao. Huo Yuhao memberi isyarat kepada Wang Donger untuk menyuruhnya berhenti, dan menoleh untuk melihat kembali pada Su Jiujiu. Aku hanya ingin mengingatkanmu, Tuan Putri, bahwa semua jenis kolaborasi dan kerja tim harus dibangun di atas kedua belah pihak yang saling mempercayai. Jika kamu tidak percaya padaku, maka tidak perlu untuk kerjasama lebih lanjut, bukan begitu? Su Jiujiu menatap pemuda ini yang hanya bisa bergerak satu tangan, dan dia merasa seolah-olah sedang menatap negosiator yang licik dan licik. Kenapa dia begitu sulit untuk berurusan dengan? Kata-katanya tidak panas atau dingin, dan dia juga tidak lembut atau terlalu memaksa. Irama terkontrol dan moderat Huo Yuhao membuatnya merasa seolah-olah dia sedang tertarik. Tidak heran kalau Shrek Academy telah memberikan begitu banyak penekanan padanya. Memang, itu bukan hanya karena kemampuan bertarungnya. Pikiran Su Jiujiu berhenti di sana, dan dia segera menyesuaikan diri. Senyum tulus muncul di wajahnya saat dia berkata, "Maaf, Yuhao. Saya akan meminta maaf kepada Anda sekali lagi, kami salah tentang apa yang terjadi sekarang. Harap kembali, dan kami dapat membahas kerja sama kami secara lebih rinci." Apa yang kamu pikirkan? Anda benar mengatakan bahwa kerja sama berarti kita harus saling percaya. Saya dapat mengatakan dari informasi penting bahwa Anda baru saja menyampaikan kepada Anda bahwa Anda mempercayai kami. Jangan khawatir, kami akan membalas tidak peduli bagaimana kami memutuskan untuk bekerja sama di masa depan. Seberapa indah ucapan itu. Huo Yuhao menghela nafas kekaguman di dalam ketika dia menunjuk ke arah Wang Donger, dan baru kemudian Wang Donger membalikkan kursi rodanya. Huo Yuhao berkata, "Tunjukkan padanya. Jangan khawatir, Tuan Putri. Kami juga di sini, dan Anda memiliki Douluo berjudul ini untuk melindungi Anda. Jika sesuatu yang dapat mengancam hidup Anda muncul, bukankah kita juga akan mengubur diri kita sendiri? Aku mungkin dalam kondisi yang buruk, tapi aku belum siap untuk meninggalkan dunia ini." Senyum menggoda muncul di wajahnya saat dia mengatakan itu. Su Jiujiu tersipu ketika dia memberi isyarat kepada Wang Donger. Dia mencuri pandang lagi padanya pada saat yang bersamaan. Wang Donger masih Wang Dong 5 tahun lalu. Meskipun dia sangat menakjubkan saat itu, dia masih anak-anak. 5 tahun kemudian, ia tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan, dengan sosok yang panjang dan ramping. Rambut biru kemerahan mengalir di belakangnya, dan dia sangat tampan, sehingga dia tidak memiliki ketidaksempurnaan sama sekali. Putri Jiujiu masih penuh dengan kekaguman meskipun dia telah melihat laki-laki tampan yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya sepanjang hidupnya. Wang Dong memiliki wajah yang sangat menarik bahkan gadis-gadis akan iri padanya, dan Huo Yuhao hanya memberinya tatapan aneh. Bisakah mereka? Sorot mata Putri Jiujiu menjadi sedikit aneh, dan dia mengutuk dalam. Sayang sekali, jika anak laki-laki tampan mengayun seperti itu. Huo Yuhao dan Wang Donger tidak tahu bahwa sang putri diam-diam mengkritik mereka. Wang Donger maju 2 langkah, dan dia mengulurkan tangan kirinya ke tempat yang relatif luas di dalam ruangan. Ini hanya kamar tingkat kedua, tapi itu jauh lebih baik daripada kamar-kamar yang ditempati Huo Yuhao dan yang lainnya. Ruang tamu yang luas adalah beberapa ratus meter persegi di area permukaan, dan ada kamar tidur di dalamnya yang tidak jauh lebih kecil. Ruangan ini lebih baik dalam hal dekorasi dan fasilitas daripada kamar mereka, dan tempat di mana Huo Yuhao dan yang lainnya tinggal bahkan tidak pada skala yang sama. Cahaya biru cemerlang berkedip, dan benda besar muncul di depan Su Jiujiu. Meskipun dia terdengar sangat percaya, dia masih mengambil beberapa langkah ke belakang tanpa sadar sehingga dia bisa menjaga jarak darinya, sementara Titlet Douluo berpakaian merah berdiri di depannya, bersiap untuk bereaksi terhadap apapun. Mereka dengan cepat melihat benda apa itu. Itu adalah benda logam berbentuk aneh, dan Su Jiujiu bisa merasakan bahwa ini adalah alat jiwa. Meskipun penelitian alat jiwa Star Luo Empire memucat dibandingkan dengan Sun Moon Empire, Star Luo Empire telah melakukan banyak upaya pada penelitian alat jiwa selama bertahun-tahun setelah mereka menyadari kesenjangan di antara mereka. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka tidak memiliki insinyur jiwa tingkat atas, dan standar penelitian mereka juga sangat rendah, sehingga tidak mungkin mereka bisa mengejar kekaisaran Sun Moon. Meski begitu, Su Jiujiu telah melihat beberapa alat jiwa, namun dia belum pernah melihat atau mendengar tentang hal itu sebelumnya. Seluruh alat jiwa membutuhkan ruang sekitar 10 meter persegi.
Ada alas logam persegi di bawahnya, dan alas ini adalah benda yang memakan waktu 10 meter persegi. Ada sabuk di bawah dasar logam, dan sepertinya alat jiwa ini bisa didorong. Orang bisa mengatakan bahwa itu cukup berat hanya dengan melihatnya. Ada silinder tebal di atas dasar logam, yang terletak di tengah. Silinder ini menghubungkan dasar dengan potongan logam persegi panjang lain di atasnya, dan komponen logam persegi panjang ini sekitar 2,5 meter panjangnya, sekitar 1,5 meter lebar, dan cukup datar, dengan 18 lubang hitam di satu sisi. Itu tampak seperti kotak logam besar, dan memberi orang perasaan yang sangat aneh. Tubuh gelap kotak logam itu sama sekali tidak menarik secara visual. Ini, Su Jiujiu melirik Huo Yuhao dengan mata ingin tahu. Huo Yuhao menjawab, ini adalah senjata yang diproduksi oleh Sekte Tang. Kami telah menamainya Zuge Divine Crossbow Cannon. Zuge Divine Crossbow Cannon, apakah ini alat jiwa? Putri Jiujiu jelas tidak terbiasa dengan nama ini. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, lebih tepatnya, ini adalah alat jiwa yang diam. Itu hanya dapat dianggap sebagai alat jiwa kelas 4, tetapi efek yang dapat dicapai di medan perang tidak dapat ditandingi oleh alat jiwa kelas 4 normal, alasannya adalah alat jiwa yang stasioner. Anda harus tahu sesuatu tentang alat jiwa stasioner, bukan? Putri Jiujiu mengangguk dan berkata, kekuatan alat jiwa stasioner terutama berasal dari cangkang mereka. Meriam itu sendiri hanya dapat menentukan jarak tembak dan akurasi. Apakah alat jiwamu menembakkan 18 peluru pada saat yang sama? Huo Yuhao berkata, ada pengaturan yang berbeda. Anda dapat memecat semuanya sekaligus, atau Anda dapat menembakkannya satu persatu. Zuge Divine Crossbow Cannon kami memiliki beberapa fitur yang menonjol, perkenankan saya untuk memperkenalkannya kepada Anda. Pertama, meskipun itu hanya alat jiwa stasioner kelas 4, itu dapat mencapai jarak yang sebanding dengan alat jiwa kelas 6, karena berisi beberapa teknik rahasia Tang Sekte. Anda dapat melakukan tes lapangan sendiri setelah ini. Mata Putri Jiujiu berbinar. Alat jiwa kelas 4 yang memiliki kekuatan pendorong yang sama dengan alat jiwa kelas 6. Ini adalah penemuan yang cukup mengesankan. Itu juga berarti bahwa alat jiwa ini hanya membutuhkan insinyur jiwa kelas 4 untuk mengoperasikannya, dan insinyur jiwa kelas 4 berada pada level yang sama sekali berbeda dari insinyur jiwa kelas 6. Itu sebanding dengan kesenjangan antara leluhur jiwa dan kaisar jiwa. 1000 leluhur jiwa mungkin masih lebih lemah dari 100 kaisar jiwa, dan titik ini saja sudah menarik sang putri. Huo Yuhao melanjutkan, Cannon Crossbow Zuge Divine kami dapat membawa 48 peluru, dan mereka semua berada di bawah pangkalan. Ini dapat secara otomatis membuat peluru selama proses penembakan, dan Anda hanya perlu memuat ulang senjata setelah ke-48 peluru telah ditembakkan. Reload sederhana. Wang Dong, tolong tunjukkan untuk sang putri. Baiklah. Wang Donger menekan sisi meriam dengan tangan kanannya, dan dudukan seperti capo melompat keluar. Dia mengguncang dudukan dengan cepat, dan sebuah majalah perlahan-lahan meluncur keluar dari bawah dudukannya. Majalah itu terbuka dari belakang, dan semua orang bisa melihat 48 peluru meriam jiwa yang ada di dalamnya. Setiap cangkang meriam memiliki panjang sekitar 1 meter, dan setiap cangkang memiliki diameter sekitar 20 cm. Seluruh majalah ditarik dari dudukannya, menggunakan 4 roda di bawah majalah, jadi orang tidak perlu menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk mendorong majalah itu berkeliling. Dia dengan cepat mendorong majalah itu kembali ke posisi semula, sebelum dia menutupnya dan mengembalikan dudukan itu ke tempat dia mengambilnya dan mengakhiri proses reload. Seluruh upaya memakan waktu sekitar 2 menit. Su Jiujiu menghitung secara mental, meriam jiwa stasioner yang dapat menembakkan 48 putaran sebelum memuat ulang, dan alat jiwa kelas 4 dengan jangkauan tembakan alat jiwa kelas 6. 48 putaran kontinu cukup mengejutkan. Seperti yang dikatakan Huo Yuhao, alat jiwa ini jelas merupakan senjata yang kuat di medan perang. Tentara Kekaisaran Sun Mun hanya dilengkapi dengan meriam jiwa stasioner kelas 5. Perbedaan terbesar antara meriam jiwa stasioner dan meriam jiwa normal adalah jarak tembak. Meriam jiwa yang normal memiliki jangkauan tembak yang sangat terbatas, karena meriam jiwa ditenagai murni oleh kekuatan jiwa, yang diubah menjadi kekuatan untuk meluncurkan peluru meriam. Namun, meriam jiwa stasioner berbeda. Mereka mengandalkan alat jiwa stasioner untuk meluncurkan cangkang mereka. Alat jiwa kelas 4 bernilai sekitar 1/100 dari alat jiwa kelas 6. Su Jiujiu menghitung terus-menerus di kepalanya, dan matanya mulai bersinar lebih terang dan lebih terang,
mulai memahami lebih banyak tentang penggunaan dan efek praktis benda logam ini. Huo Yuhao melanjutkan, meriam silang ilahi Zuge yang telah kita rancang sampai sekarang lebih cocok untuk dipasang di tembok kota untuk mempertahankan kota, atau bisa dipasang untuk mempertahankan benteng, keduanya menggunakan akan sangat efektif. Jika Anda ingin melengkapi pasukan Anda dengan item ini, kami akan membuat versi seluler. Putri Jiu-Jiu segera mengajukan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Jadi, bagaimana dengan harganya? Berapa harganya? Huo Yuhao tersenyum dan berkata, ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan kekuatan alat jiwa kelas 6, jadi itu harus dihargai seperti alat jiwa kelas 6. Sejujurnya, itu bisa dianggap sebagai alat jiwa kelas 6, kecuali tidak butuh banyak untuk menggunakannya. Su Jiu-Jiu tersenyum dan berkata, saya yakin bukan itu. Saya percaya itu tidak membutuhkan banyak sumber daya untuk membuatnya. Selain itu, alat jiwa stasioner selalu dikenal untuk membakar lubang melalui dompet kita. Meriam ini dapat menembakkan 48 peluru meriam stasioner, sehingga setiap putaran akan membuat saya sakit hati. Yuhao, Zuge Divine Crossbow Cannon Anda agak terlalu mahal. Kalian juga dari Star Luo Empire, apakah Anda sedang berusaha meraup untung dari perang? Itu berarti ini tidak akan lagi menjadi kerjasama. Huo Yuhao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Putri, kami sudah sangat tulus. Alat jiwa stasioner memang mahal, tetapi mereka juga paling penting dalam perang yang harus kita hadapi di masa depan. Sekte Tang selalu adil, sehingga harga ini tidak akan pernah berubah. Harganya akan sama bahkan jika kami menjual ke kota Shrek. Ketulusan kami terletak pada prioritas pasokan yang kami berikan kepada klien kami. Jika Anda bersedia menyelesaikan kesepakatan, Anda akan menjadi klien pertama kami di luar Shrek City, dan Anda akan menerima prioritas pasokan dari kami selama 1 tahun. Su Jiu-Jiu tertegun sejenak. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, saya tidak berharap Anda menjadi pengusaha yang baik, dan Anda bahkan tahu tentang prioritas pasokan. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa alat jiwa ini akan menerima permintaan berlebihan? Harus ada batasan jumlah alat jiwa seperti ini yang dapat kita beli, karena kita harus memastikan bahwa kita memiliki cukup peluru meriam untuk memastikan bahwa alat jiwa yang mahal ini dapat mengeluarkan potensi penuh mereka. Lebih jauh lagi, kita perlu memiliki guru jiwa yang cukup. Yang benar adalah bahwa Kekaisaran Luo Star tidak kekurangan tuan jiwa. Karena alat jiwa ini juga dianggap sebagai alat jiwa kelas 6, kita mungkin juga langsung membeli alat jiwa stasioner kelas 6. Ada beberapa kaisar jiwa di dalam Star Luo Empire. Senyum di wajah Huo Yuhao tidak berubah. Dia sama sekali tidak khawatir. Jika sang putri tidak tertarik pada Zuge Divine Crossbow Cannon sama sekali, dia tidak akan bernegosiasi dengan dia. Semakin keras dia tawar-menawar, semakin tertarik dia pada alat jiwa. Tapi bisakah kamu menemukan meriam jiwa stasioner kelas 6 yang dapat menembak 48 kali secara terus-menerus? Saya khawatir sulit menemukan satu yang dapat menembakkan 3 bahkan berturut-turut. Majalah dan mekanisme penembakan kita bersifat eksklusif bagi kita, dan alat jiwa ini juga dilengkapi dengan mekanisme penghancuran diri, sehingga tidak dapat ditiru. Satu Zuge Divine Crossbow Cannon dapat menyaingi efisiensi penembakan 4 meriam stasioner kelas 6. Tentu saja, kita harus mengakui bahwa meriam ini hanya dapat dianggap sebagai meriam jiwa kelas 4 dalam hal kualitas material, dan dengan demikian daya tahannya tidak dapat dibandingkan dengan meriam jiwa stasioner kelas 6. Su Jiu-Jiu menatap Huo Yuhao dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang penjual secara terbuka mendiskusikan kelemahan dan kekurangan produk. Huo Yuhao berkata, integritas selalu didahulukan untuk Tang Sekte, tidak peduli siapa yang kita hadapi, dan kita tidak akan pernah menyembunyikan kelemahan atau kelemahan yang dimiliki produk kita. Selain itu, Anda dapat dianggap sebagai salah satu klien terbesar kami. Su Jiu-Jiu tersenyum dan berkata, kalau begitu, apakah kamu tidak takut bahwa aku akan merendahkanmu? Harga yang Anda kutip sama sekali tidak dianggap rendah. Selain itu, dari perspektif bisnis, tidak pernah ada aturan di mana penjual akan selalu mendapatkan harga pertama yang dia kutip. Huo Yuhao menjawab, saya tidak yakin bagaimana orang lain melakukan bisnis mereka, tetapi menegakkan integritas kami dan menyediakan produk-produk berkualitas selalu menjadi yang paling penting bagi Sekte Tang. Su Jiu-Jiu menatap tajam ke matanya. Ada ekspresi penyesalan di wajahnya saat dia berkata, sayang sekali. Kami hanya bisa memikirkan ini sedikit lagi.
Huo Yuhao tidak khawatir sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja. Saya percaya kesepakatan ini akan menjadi besar jika tercapai, jadi wajar bagi Anda untuk memikirkan sedikit lebih banyak, Tuan Putri. Kami akan pergi, lalu kami akan memberikan Zuge Divine Crossbow Cannon ini kepada Anda, dan Anda akan mengerti setelah pengujian lapangan bahwa saya belum melebih-lebihkan apapun. Namun, jika Anda melewatkan kesempatan ini hari ini, dan jika klien lain masuk ke dalam gambar, saya khawatir kami tidak dapat memesan prioritas pembelian lagi untuk Anda. Saya perlu memperjelas ini sehingga saya bisa membebaskan diri saya sendiri dan agar Anda tidak menentang saya ketika itu terjadi. Su Jiujiu sangat akrab dengan seni negosiasi. Dia berpikir pada dirinya sendiri, apakah kamu pikir aku akan jatuh cinta padamu? Dia berdiri dan meletakkan telapak tangannya di atas satu sama lain di perutnya. Dia memiringkan kepalanya ke arah Huo Yuhao, dan tidak ada yang menyangkal kemuliaan dan keanggunannya sebagai seorang putri. Itu benar, jika kita memutuskan bahwa alat jiwa ini adalah sesuatu yang kita butuhkan, kita akan menghubungi Tang Sek sesegera mungkin. Huo Yuhao menjawab, oke, ada dua hal yang ingin saya ingatkan kepada Anda. Anda dapat melampirkan botol susu ke alat jiwa ini ketika Anda ingin menggunakannya, dan Anda dapat menggunakannya secara langsung. Botol susu kelas 4 sudah cukup. Kalau tidak, seorang insinyur jiwa dapat menggunakannya dengan menanamkan kekuatan jiwa dari sisi kiri pangkalannya, tempat kedua lekukan telapak tangan berada. Hal kedua yang ingin saya ingatkan kepada Anda adalah bahwa saya telah memasang mekanisme penghancuran diri ke dalam Cannon Crossbow Zuge Divine ini sehingga kami dapat melindungi teknologi kami. Jika ada yang mencoba membukanya, maka akan ada ledakan yang hebat. Mohon berhati-hati untuk itu, Tuan Putri. Petik 2. Su Jiujiu mengambil perkecualian terhadap kata-katanya dan berkata, sepertinya sekte Anda telah menempatkan banyak penekanan pada alat jiwa ini. Jika Anda khawatir, Anda dapat mengambilnya kembali, dan Anda dapat mengirim seseorang ke Star Luo Empire untuk melakukan percobaan dan uji lapangan bagi kami. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan untuk menggunakan botol susu untuk mengoperasikan alat jiwa kelas 4 seperti ini, untuk semua alat jiwa di bawah kelas 7? Huo Yuhao tersenyum dan berkata, mungkin. Saya telah memberikan alat jiwa ini kepada Anda, jadi bagaimana saya bisa mengambilnya kembali? Donger, ambil kembali botol susu kami, dan kami bisa mengucapkan selamat tinggal pada putri. Baiklah, Wang Donger mengambil beberapa langkah menuju pangkalan Zuge Divine Crossbow Cannon dan menekan satu titik. Sebuah kotak logam muncul, dan Wang Donger mengambil botol susu berbentuk aneh yang menyerupai kulit meriam dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanan Starlight Sapphire. Wang Donger tidak melakukan semuanya dengan sangat cepat, jadi Su Jiujiu dapat dengan jelas melihat bahwa dia belum pernah melihat botol susu seperti itu sebelumnya. Dia bisa tahu dari ukurannya bahwa itu tidak sesederhana botol susu kelas 4 yang khas. Ini adalah alat jiwa yang datang melekat dengan mekanisme yang secara khusus dimaksudkan untuk melampirkan botol susu, dan botol susu juga telah dibuat khusus untuk tujuan ini. Apakah ada kebutuhan untuk ini? Pasti ada yang salah kalau semuanya tidak normal atau tipikal. Su Jiujiu masih mengantar mereka keluar ketika dia bertanya tanpa sadar, apakah Zuge Divine Crossbow Cannon akan memiliki efek khusus jika digunakan dengan botol susu. Huo Yuhao dan Wang Dong sudah di pintu, dan pelayan Putri Jiujiu membukanya untuk mereka. Huo Yuhao berkata dengan jelas, tidak akan ada efek khusus, kecuali Anda tidak perlu master jiwa untuk mengoperasikan alat jiwa. Oh, selamat tinggal, kalau begitu, jawab Su Jiujiu dan mengirim Huo Yuhao dan Wang Donger keluar dari ruangan. Dia pasti tidak akan melangkah lebih jauh untuk mengirim mereka pergi dengan statusnya, dan pelayannya menutup pintu di belakang mereka. Kata-kata Huo Yuhao bergema di benak Su Jiujiu saat dia bergumam pelan, kamu tidak perlu master jiwa untuk mengoperasikan alat jiwa. Apa artinya? Kamu tidak perlu ahli jiwa untuk. Tubuh sang putri tiba-tiba membeku seolah-olah sebuah pikiran melintas di kepalanya, dan pandangan heran muncul di wajahnya sementara wajahnya kehilangan semua warna. Itu tidak mungkin. Wang Donger tidak mendorong Huo Yuhao keluar dengan sangat cepat, dan Huo Yuhao perlahan menarik jari-jarinya yang terentang seolah-olah dia sedang menghitung mundur. 5, 4, 3, tunggu. Seruan bernada tinggi bergema melalui koridor, dan Putri Jiujiu tiba-tiba berlari keluar dari kamarnya dan memblokir jalan mereka dalam beberapa langkah cepat. Wang Donger menatap ekspresi khawatir di wajahnya dengan geli dan berpikir pada dirinya sendiri, Huo Yuhao sangat licik.
Napas Su Jiujiu jelas sedikit terengah-engah saat dia menatap Huo Yuhao dengan mata birunya yang menawan. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak perlu master jiwa untuk mengoperasikan alat jiwa ini. Apa artinya? Huo Yuhao tampak sedikit kosong ketika dia menjawab, itu, apa artinya? Su Jiujiu menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu mengatakan itu? Untuk beberapa alasan, detak jantungnya mulai berdetak kencang, dan firasat yang tak terlukiskan menjalari pikirannya. Namun, firasat ini begitu besar, ke titik di mana dia hampir tidak bisa mengendalikan diri lagi. Bab 275, Seni Bernegosiasi, Tunggu. Huo Yuhao mengangkat tangannya untuk menyela pertanyaan lebih lanjut dari Su Jiujiu dan bertanya dengan tenang, Putri, apakah menurutmu pantas kita bernegosiasi di sini? Su Jiujiu menggigit bibir bawahnya saat dia menatap orang yang polos dan tidak berbahaya ini dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Dia benar-benar ingin menerkamnya dan mencekiknya. Bajingan ini mengangkat apa yang mungkin merupakan poin paling penting pada saat terakhir untuk membangunkanku. Serius, banyak sekte besar dan akademi terkemuka saat ini tinggal di gedung ini, jadi memang benar bahwa tempat ini tidak cocok atau cocok untuk membahas hal-hal rahasia seperti itu. Pikiran-pikiran itu memang mengalir di kepalanya, tetapi jelas bahwa tidak mungkin dia bisa mempraktikannya. Dia menenangkan dirinya dan mendapatkan kembali postur dan ketenangannya yang elegan ketika dia berkata dengan nada meminta maaf, ini salahku karena mengabaikan itu. Saya mengundang Anda berdua untuk kembali, sehingga kita dapat membahas kesepakatan ini lebih lanjut. Apa yang kamu pikirkan? Huo Yuhao tersenyum dan berkata, tentu saja. Akan lebih baik jika Anda bisa memberi kami secangkir teh. Sial, dia merasakan kebencian meledak di benaknya, tetapi dia tidak berani mengungkapkan satu ons pun di wajahnya. Jantungnya masih berdetak sangat cepat, dan kemungkinan yang baru saja terjadi padanya terlalu penting bagi kekaisaran Luostar. Maaf, aku tidak sopan sebelumnya. Saya terlalu terkejut melihat kalian berdua, silakan kembali, dan saya pribadi akan membuatkan teh untuk kalian berdua. Dia memberi isyarat agar mereka dengan ramah kembali ke kamarnya saat dia berbicara. Baiklah, kalau begitu, kita harus merepotkanmu. Huo Yuhao tidak terlalu banyak mendorong. Dia harus memainkan ini dengan benar, karena terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melakukan cukup. Dia berurusan dengan pelanggan besar. Mereka kembali ke kamar putri, dan Su Jiujiu secara pribadi membawakan mereka 2 cangkir teh yang harum ketika dia mengundang Wang Donger untuk duduk di sofa sebelum berbalik ke arah Huo Yuhao dengan tatapan penuh semangat di wajahnya. Orang harus mengakui bahwa sang putri sangat cantik, dan dia bisa digolongkan bersama dengan Jiang Nanan dan Wang Donger sebagai kecantikan tingkat atas. Jika sang putri menatap orang lain dengan wajah yang sama, mereka mungkin tidak akan berhenti memberikan apapun yang diinginkan sang putri. Sayang sekali bahwa Wang Donger adalah satu-satunya orang di hati Huo Yuhao. Selain itu, Huo Yuhao telah melihat beberapa keindahan kelas atas. Dia memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, dan pikirannya teguh dan tak tergoyahkan. Dia secara alami tidak terpengaruh oleh langkah psikologis kecil Su Jiujiu. Apakah kamu memiliki pertanyaan atau keraguan, Tuan Putri? Tolong tanyakan, dan saya akan memberitahu Anda semua yang saya bisa. Wajah Huo Yuhao dingin dan tenang, dan ketulusan di matanya tidak kurang dari sorot mata Su Jiujiu. Wanita tua berpakaian merah itu merasakan kedutan di sudut mulutnya ketika dia berdiri di satu sisi. Dia berpikir dalam hati, generasi baru mengambil alih dari generasi yang lebih tua, dan semua orang tampaknya sama liciknya dengan rubah. Jiujiu telah bertemu lawannya hari ini. Penampilan Su Jiujiu yang anggun dan menawan akhirnya membeku sesaat, dan dia menekan keinginan impulsif dalam hatinya untuk mencekik orang ini di depannya ketika dia menjawab, saya ingin bertanya tentang sesuatu yang Anda katakan sebelum ini. Apa yang Anda maksud ketika Anda mengatakan bahwa guru jiwa tidak diperlukan untuk mengoperasikan alat jiwa ini? Apakah Anda mencoba untuk mengatakan bahwa jika meriam Zuge Divine Crossbow ini memiliki botol susu, orang normal juga dapat mengoperasikannya? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, orang normal pasti tidak bisa. Pernyataan sederhana Huo Yuhao segera menyebabkan mata Su Jiujiu penuh dengan kekecewaan. Matanya dengan cepat berubah menjadi tidak ramah. Apakah orang ini sengaja mencoba mengacaukan saya? Su Jiujiu berada di ambang meletus, dan dia menggertakkan giginya ketika dia berkata, lalu apa yang Anda maksud ketika para penguasa jiwa tidak diperlukan untuk mengoperasikan alat jiwa ini? Huo Yuhao tidak tampak berantakan sama sekali.
Itu hanya berarti Master Jiwa tidak diperlukan untuk mengoperasikan alat jiwa ini. Su Jiu meletakkan tangannya di atas meja di depannya dan menarik napas panjang. Dia tidak berbasa-basi, berhenti sejenak saat mengucapkan masing-masing. Apakah kamu akan mati jika kamu membuat dirimu lebih jelas? Huo Yuhao memiliki senyum yang dipaksakan di wajahnya dan ekspresi polos saat dia berkata, kata-kataku sangat jelas. Ini berarti Zuge Divine Crossbow Cannon dari Tang Sek tidak lagi membutuhkan seorang Soul Master untuk mengoperasikannya setelah menempelkan Milk padanya. Orang normal jelas tidak memenuhi persyaratan, karena mereka tidak cukup kuat, dan mereka akan berjuang dengan memuat ulang dan mengganti majalah. Hanya prajurit yang relatif lebih kuat yang bisa mengoperasikan alat jiwa ini, dan bahkan lebih baik jika mereka sudah dilatih sebelumnya. Bisakah kau mengerti penjelasanku sekarang, Tuan Putri? Kemerahan yang ada di wajah Su Jiu karena amarahnya segera lenyap, dan dia berkata dengan penuh semangat, apakah kamu benar-benar? Bahkan tentara yang bukan Master Jiwa dapat mengoperasikan Cannon Crossbow Zuge Divine. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, tentu saja. Kalau tidak, bagaimana saya bisa mengklaim bahwa Zuge Divine Crossbow Cannon kami memiliki nilai uang yang sangat baik? Jika tidak, bagaimana saya bisa menjual Anda alat jiwa kelas 4 dengan harga alat jiwa kelas 6? Bukankah itu hanya tipuan? Su Jiu bersandar di sofa, dan matanya terus berubah saat otaknya mulai berputar dengan ide dan pikiran. Tinjunya terkepal sedikit dari semua emosinya yang intens dan kacau. Huo Yuhao mengambil cangkir tehnya dan menghabiskannya dengan tegukan. Ini adalah teh yang baik, memang, itu aromatik, dan aromanya melekat di mulutnya, sementara itu segar dan memuaskan dahaga pada saat yang sama. 5 menit berlalu sebelum Su Jiu tiba-tiba menatap Huo Yuhao dan bertanya, bisakah Anda memberi kami harga promosi jika kami memesan dalam jumlah besar? Dia sangat jelas tentang nilai alat jiwa kelas 6. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bisa. Saya sudah mengatakannya, bahwa produk kami adalah nilai yang sangat baik untuk harga, dan harganya tidak akan berubah. Harga akan tetap sama apakah kami menjual meriam kepada Anda atau klien lain, dan kami akan adil untuk semua orang. Satu-satunya manfaat yang bisa kuberikan padamu, Tuan Putri, adalah prioritas pembelian. Lagi pula, ada batas atas kecepatan produksi kami. Su Jiu mengambil napas dalam-dalam dan berkata, tapi kami hanya bisa menvalidasi kata-kata Anda setelah uji coba alat jiwa ini dan bereksperimen dengannya. Bisakah Anda memesan prioritas pembelian untuk kami? Huo Yuhao merenung sejenak, lalu berkata, kamu punya 3 hari. Saya harap Anda dapat memberi kami tanggapan yang menentukan sebelum kompetisi dimulai. Su Jiu berkata dengan marah, kita berada di dalam kekaisaran Sun Moon, bukan kerajaan Star Luo. Di mana saya menemukan tempat untuk mengujinya? Huo Yuhao melirik wanita tua berpakaian merah di samping mereka dan berkata, teknologi maju hari ini, dan kita bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang sekarang. Tampaknya tidak sulit untuk kembali ke kekaisaran bintang Luo dalam sehari. Putri, jika saya bukan dari Star Luo Empire sendiri, saya tidak akan memohon dengan kakak tertua-tertua saya berkali-kali, dan mungkin Anda tidak akan menjadi pelanggan besar pertama kami. 3 hari sudah merupakan tunjangan maksimal yang bisa diberikan sekte kami. Saya harap kamu bisa mengerti. Bagaimana dengan ini, kami akan memberikan botol susu yang dibuat khusus untuk Zuge Divine Crossbow Cannons kepada Anda sebagai ungkapan ketulusan. Huo Yuhao menatap Wang Donger saat dia berbicara. Wang Donger mengangguk dan menyerahkan botol susu yang telah diambilnya sebelum ini kepada Su Jiu. Su Jiu merasa sedikit aneh ketika dia memegang botol susu berbentuk aneh yang setidaknya 2 kali lebih berat dari botol susu kelas 6 normal. Bahan yang digunakan untuk membuat botol susu ini sepertinya tidak biasa atau khas. Huo Yuhao berkata, Putri, saya akan memberikan secarik informasi rahasia kepada Anda secara gratis. Berbicara, Huo Yuhao berkata, Anda bertanggung jawab atas intelijen. Tahukah Anda bahwa Illustrious Virtue Hall telah merancang teknologi untuk menyegel botol susu? Itu artinya, kekuatan jiwa yang terkandung di dalam botol susu tidak akan lagi bocor keluar. Su Jiu merasakan jantungnya berdetak kencang. Apakah kamu yakin? Huo Yuhao mengangguk dan berkata, Tang Sek juga telah menguasai teknologi ini. Botol susu yang Anda pegang disegel, yang akan Anda ketahui setelah mencobanya. Yang benar adalah bahwa biaya pembuatan salah satu botol susu ini sama dengan membeli 5 meriam crossbow Divine Zuge. Dengan botol susu yang disegel ini,
Anda dapat mengisi ulang Tsuge Divine Crossbow Cannon 10 kali tanpa mengganti botol susu. 10 majalah berarti Anda dapat menembakkan 480 peluru meriam stasioner sekaligus. Saya yakin Anda mengerti apa artinya ini. Su Jiujiu dibiarkan duduk tak bergerak di sofa bahkan setelah Huo Yuhao dan Wang Donger meninggalkan kamarnya. Matanya yang mempesona bersinar dengan cahaya yang canggih, dan Tang Sek telah tercetak dalam padanya. Semua emosi dan pikirannya yang rumit berangsur-angsur menjadi kekecewaan dan rasa kehilangan. Kepahitan mulai muncul di sudut bibirnya ketika dia berkata, "Kami masih sangat lambat, Nenek Yimen. Kami mengikuti Sun Moon Empire dalam penelitian alat jiwa, dan kami bahkan tertinggal di belakang Akademi Shrek." Sekte Tang tidak diragukan lagi mewakili Akademi Shrek. Tsuge Divine Crossbow Cannon, botol susu bersegel, sungguh mengesankan. Wanita tua itu duduk di sampingnya dan dengan lembut membelai rambut mengalir Su Jiujiu. "Jangan terlalu menekan dirimu sendiri, nak. Anda hanya seorang gadis, dan Anda memiliki cukup beban di pundak Anda. Bocah itu luar biasa. Saya mempelajarinya dengan cermat, dan saya belum pernah melihat kekuatan spiritual seperti itu sepanjang hidup saya. Kekuatan spiritualnya unik dan sekaligus kuat, dan berskala berbeda dari kekuatan jiwanya. Selain itu, matanya tenang dan terkumpul dari awal hingga akhir, tidak peduli apa ekspresi yang dikenakannya. Bahkan Anda sedikit lebih rendah darinya dalam hal ini. Jika Anda tidak dapat memiliki orang seperti itu sebagai teman, maka..." Wanita tua itu menyipit sedikit ketika pandangan permusuhan dan pembunuhan melintas di matanya. Ekspresi Su Jiujiu berubah saat dia berseru, "Tidak, Nenek Yimen." Nenek Yimen menatapnya dengan lucu dan berkata, "Apa? Anda tidak tahan melihat sesuatu terjadi padanya? Dia sepertinya jauh lebih muda darimu." Su Jiujiu tersipu dan bersandar ke pelukan Nenek Yimen dengan tidak setuju. "Apa yang kamu bicarakan, Nenek Yimen? Tidak ada di antara kita berdua. Orang itu adalah salah satu individu paling menonjol dari generasi muda Akademi Shrek, dan akademi itu sangat menekankan padanya. Kakak laki-laki saya sudah menyiapkan rencana untuk menariknya, dan orang ini kemungkinan akan menjadi penghubung antara kami dan Akademi Shrek. Karena itu, kita tidak dapat menyentuhnya, dan kita harus melindunginya. Nenek Yimen, apa pendapatmu tentang gereja Roh Kudus yang dia bicarakan?" Wajah Yimen menjadi hitam ketika dia berkata, "Itu yang sulit. Jika dia benar tentang Kaisar Naga Dou Luo yang digunakan oleh gereja Roh Kudus, maka Kekaisaran Luo Bintang akan berada dalam masalah nyata. Kita perlu bertindak, dan kita harus melakukannya sekarang." Su Jiujiu memiringkan kepalanya dan melirik Tsuge Divine Crossbow Cannon besar-besaran yang beristirahat di lantai. "Waktu adalah esensi, Nenek Yimen. Aku takut aku harus merepotkanmu kali ini." Yimen menghela nafas dan menjawab, "Masalah apa yang ada? Saya harus melakukan lebih banyak untuk kekaisaran sementara saya masih bisa bergerak. Saya akan membawa ini kembali ke kekaisaran untuk pengujian lapangan dan eksperimen segera." "Iya nih, saya sangat mempercayai Anda, dan saya tidak akan bisa tenang kecuali Anda yang melakukannya. Saya dapat memberitahu dari Huo Yuhao mewakili Sekte Tang untuk mempromosikan alat jiwa mereka bahwa lingkaran dalam Akademi Shrek tampaknya telah berubah. Kami harus bekerja keras dalam pekerjaan intelijen kami." Su Jiujiu percaya dari awal hingga akhir bahwa Sekte Tang dipilih oleh Akademi Shrek sebagai juru bicara mereka, dan karena pemahaman yang salah ini dia menempatkan lebih banyak penekanan pada Sekte Tang. Wang Donger mendorong Huo Yuhao kembali ke kamarnya, dan hanya pada saat inilah tatapan kelelahan muncul di wajah Huo Yuhao. Wang Donger merendahkan suaranya dan berkata, "Yuhao, mengapa kamu terus berbelit-belit dengan Putri Jiujiu?" Huo Yuhao menjawab, "Itu agar aku bisa memberinya kesan yang lebih kuat, dan itu juga karena aku ingin mengkatalisasi kesepakatan dan perjanjian ini dengan Kekaisaran Luo Star dan menyelesaikannya secepat mungkin. Jika Kekaisaran Sun Moon meluncurkan invasi, Star Luo Empire tidak bisa menghindari menjadi pelopor dan menanggung beban serangan mereka. Oleh karena itu, mereka merasakan hal yang paling mendesak, dan saya percaya mereka akan mengambil keputusan dengan cukup cepat." Wang Donger bertanya, "Bagaimana dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Dowling?" Huo Yuhao berkata, "Kita bisa membawanya sedikit lebih lambat dengan mereka. Salah satu alasannya adalah karena kita tidak tahu siapapun di tingkat yang lebih tinggi di kekaisaran ini dengan status seperti Putri Jiujiu. Alasan kedua adalah karena kerajaan-kerajaan ini mungkin tidak mengirim salah satu pejabat tinggi mereka kepada kami.
Selain itu, kecepatan produksi kami terbatas, dan kami mungkin akan dilanda permintaan luar biasa jika Star Luo Empire memilih untuk membawa kami pada kesepakatan ini. Wang Donger mendukungnya dan membaringkannya di tempat tidur. Dia tersenyum ketika berkata, saya pikir Anda menjadi lebih dan lebih seperti pengusaha. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, bukan keinginan saya untuk itu terjadi. Namun, penampilan Gereja Roh Kudus telah memberi kita terlalu banyak ancaman dan bahaya. Wang Donger dengan lembut menyisir dan merapikan rambut di dahinya dan berkata, kamu bisa istirahat sebentar. Saya akan membeli makan malam untuk Anda, dan kami harus beristirahat lebih awal setelah makan. Apakah Anda lelah karena bergegas sepanjang hari? Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa saat dia menatapnya. Wang Donger memerah saat dia merasakan tatapan tajamnya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, sejak saya kembali setelah mengalami cedera ini, saya menjadi orang yang paling beruntung dan paling beruntung di dunia. Wang Donger mendengus dan berkata, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa saya tidak cukup baik kepada Anda sebelum ini? Tentu saja tidak. Yang benar adalah bahwa aku selalu sedikit tersesat sejak kita membangun hubungan kita selama takdir lautan-lautan, karena kau selalu menjadi saudara lelakiku di hatiku. Saya hanya tiba-tiba menemukan betapa pentingnya Anda di hati saya ketika saya membaca surat di kantong yang diberikan Paman Niu Tian kepada saya. Saya merasa sedikit tertarik kepada Anda bahkan ketika Anda berpakaian seperti seorang pria, tetapi saya tidak begitu yakin mengapa saya merasa seperti itu. Saya hanya menyadari setelah itu bahwa mata Anda akan selalu sama apapun yang Anda kenakan. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara pria dan wanita. Jangan khawatir, Donger, saya akan segera pulih. Baiklah, Wang Donger mengangguk ringan dan berkata, kamu harus istirahat sambil makan malam. Baik, Wang Donger meninggalkan ruangan, dan Huo Yuhao adalah satu-satunya orang yang tersisa. Dia tidak menutup matanya untuk beristirahat, malah merenungkan hal-hal dalam pikirannya. Dia berulang kali mengkonsolidasikan semua yang telah dia lihat dan dengar sejak mereka tiba di Radiant City. Kekaisaran matahari bulan sepertinya mereka benar-benar akan bergerak. Namun, apakah kekaisaran jiwa surgawi dan kekaisaran bintang Luo siap untuk itu? Sulit untuk dikatakan, dan bahkan jika mereka telah membuat persiapan mereka, Gereja Roh Kudus yang memasuki keributan tidak diragukan lagi akan menyebabkan kekacauan dan mengacaukan rencana mereka. Kekaisaran Sun Moon harus memiliki motif tersembunyi untuk menjadi tuan rumah kompetisi ini. Bagaimana kita bisa menunda sebanyak mungkin sebelum Sun Moon Empire mengambil tindakan? Sekte Tang baru saja memulai ekspansi beragam segi kami. Sekte Tang perlu waktu untuk berkembang, dan saya juga perlu waktu untuk pulih. Setelah perang dimulai, kita akan memerlukan waktu yang cukup untuk mempersiapkan jika Sekte Tang ingin membuat perbedaan dalam perang dan mengambil kesempatan ini untuk berkembang dan menjadi lebih kuat. Dan jika Sekte Tang ingin membantu 3 kerajaan asli di benua Douluo melawan Kekaisaran Sun Moon. Iya nih, kita harus menyusun rencana untuk memperlambat Kekaisaran Sun Moon dan menunda rencana perang mereka sebanyak mungkin selama kompetisi ini. Tetapi bagaimana cara kita mencapai hal itu? Tujuannya telah berubah, tetapi dia tidak dapat benar-benar memikirkan rencana yang tepat, jadi dia hanya bisa memainkan sesuatu dengan telinga dan menunggu dan melihat. Kekaisaran Sun Moon tidak hanya menargetkan Kekaisaran Luo Bintang dan Akademi Shrek, dan sekte besar lainnya, Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan Kekaisaran Dowling dapat membentuk aliansi. Makan malam tidak terlalu mewah, tetapi Wang Donger telah kembali dengan cepat, dan jelas bahwa dia khawatir tentang Huo Yuhao. Tidak peduli apa yang dia makan, semua yang masuk ke mulut Huo Yuhao sama lezatnya dengan Wang Donger di sampingnya. Malam itu menimpa mereka. Huo Yuhao tidak berani berbaring di tempat tidur dan memanjakan diri dalam kehangatan persahabatan Donger seperti sebelumnya, dan dia segera mulai bermeditasi. Wang Donger duduk di sampingnya dan juga mulai bermeditasi. Sudah lama sejak mereka berkultivasi bersama dengan kekuatan Haodong. Tubuh Huo Yuhao dipenuhi dengan energi asal dari Ultimate Ice, dan itu berarti kekuatan jiwanya menjadi sangat dingin dan sedingin es. Ini juga berarti bahwa Wang Donger akan terpengaruh jika mereka terhubung melalui kekuatan Haodong. Selain itu, kaki Huo Yuhao dan sirkulasi darah lengan kirinya terhalang, jadi dia tidak bisa menyelesaikan sirkulasi besar. Dia akan menyeret Wang Donger bersamanya, jadi dia mungkin berkultivasi sendiri. Huo Yuhao memiliki fondasi yang kuat dalam teknik surga misteriusnya, dan teknik surga misteriusnya juga dipenuhi vitalitas.
Kekuatan spiritual Huo Yuhao berada di Master Seed Domain, dan dia bisa menggunakan kekuatan spiritualnya yang rumit dan halus dengan teknik ini. Dia melepaskan seutas energi asal Ultimate Ice dari lengan kirinya dan menyerapnya dengan setiap sirkulasi. Alasan mengapa ia memilih lengan kirinya dan bukan kakinya adalah karena energi asal yang disimpan di dalam lengan kirinya relatif lebih tipis, dan dengan demikian lebih mudah untuk diekstraksi. Dia sudah berhasil menyerap beberapa energi asal Ultimate Ice dari semua pekerjaan dan usaha yang dia lakukan selama beberapa hari terakhir. Huo Yuhao tidak bisa menyelesaikan sirkulasi besar, tetapi kekuatan jiwanya tidak bertambah lambat sama sekali. Energi asal langit dan bumi telah memberinya banyak masalah, tetapi pada akhirnya energi itu masih berupa es. Huo Yuhao sudah membuat prediksi yang akurat tentang keadaan tubuhnya. Jika dia mengikuti metode kultivasinya saat ini, dia akan membutuhkan setidaknya 3 tahun sebelum dia bisa menyerap setiap ons energi asli Ultimate Ice di tubuhnya, dan ini adalah perkiraan konservatif di mana dia menganggap tidak ada yang salah. Dia pasti akan menerobos menjadi seorang kaisar jiwa setelah dia selesai menyerap semuanya, dan jika dia memiliki cincin jiwa yang cukup, dia memiliki kemungkinan untuk menerobos menjadi seorang sage jiwa. 3 tahun lumpuh dengan imbalan perbaikan cepat, kesepakatan ini pada akhirnya tidak terlalu buruk atau tidak menguntungkan baginya. Bagaimanapun, baik Bei Bei, Su Sanxi, maupun Wang Donger tidak mungkin menjadi jiwa sage dalam waktu 3 tahun bahkan jika mereka mau. Karena itu, Huo Yuhao tidak begitu khawatir tentang kultivasinya. Dia hanya bisa menghindari kesalahan dan masalah jika dia mempertahankan pikiran tenang selama kultivasinya. Kalau tidak, jika dia menempuh jalan yang salah dan menjadi gila dalam kondisinya saat ini, dia akan menghadapi bahaya fana. Malam berlalu dengan damai, dan Wang Donger mendorong Huo Yuhao ke kamar Bei Bei ketika fajar tiba setelah mereka selesai sarapan. Bei Bei kuat, dan lukanya telah stabil. Satu-satunya hal adalah luka-lukanya terlalu parah, jadi dia masih harus beristirahat di tempat tidur. Huo Yuhao menceritakan negosiasi yang telah dilakukannya dengan Su Jiu pada hari sebelumnya. Bei Bei memberitahunya dengan gembira setelah mendengarkan uraiannya bahwa Huo Yuhao dapat memutuskan masalah serupa lainnya di masa depan. Bei Bei dan Su Sanxi adalah satu-satunya yang benar-benar bertanggung jawab atas banyak hal. Anggota lain masih memprioritaskan studi mereka di Akademi Shrek. Heike itu berpartisipasi dalam produksi dan desain alat jiwa Tang Sekte, tetapi yang lain menghabiskan sebagian besar waktu mereka di Pulau Sigat. Huo Yuhao dan Heike itu telah mengambil cukup banyak beban dari bahu Bei Bei dan Su Sanxi sejak mereka kembali dari program pertukaran mereka. Ini terutama terjadi karena Huo Yuhao telah kembali dengan cetak biru yang banyak, dan bahkan membawa kembali seorang ahli alat jiwa di Xuanziwen. Ini segera membawa Tang Sekte ke tingkat lain, dan aula alat jiwa mereka yang paling penting kemudian disempurnakan. Ekspansi Tang Sekte akhirnya di jalur yang benar, dan Bei Bei akhirnya bisa menghela nafas lega. Dia sama sekali tidak khawatir tentang Huo Yuhao. Huo Yuhao adalah desainer mereka, dan dia sangat akrab dengan semua alat jiwa Tang Sekte. Selain itu, Huo Yuhao sangat teliti dan berhati-hati, dan jarang membuat kesalahan. Su Sanxi adalah individu yang serba bisa, tetapi dia tidak cukup mengerti tentang alat jiwa, sementara dia terlalu lucu pada saat yang sama. Bei Bei sama sekali tidak merasa yakin tentang dia, jadi dia memberikan perintah kepada Huo Yuhao setelah dia terluka. Su Sanxi sama sekali tidak keberatan dengan ini, dan dia bahkan gembira tentang keputusan itu, karena dia tidak ingin sedikit pun dari ini menambah masalah dan tanggung jawab. Kakak laki-laki tertua, saya memperkirakan bahwa kita akan mendapat tanggapan dari Putri Jiu paling lambat besok malam. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, saya percaya bahwa dia tidak akan melewatkan kesempatan yang luar biasa ini. Sepertinya kita akan segera sibuk. Bei Bei sedang berbaring di tempat tidur. Dia tersenyum dan berkata, Guru Xuan akan sibuk, maksudmu? Suge Divine Crossbow Cannon Anda berhasil menjinakkan Guru Xuan saat itu, jadi bagaimana mungkin Putri Jiu tidak tunduk pada kehendak Anda? Kami benar-benar dapat menurunkan harga, karena biaya produksi kami adalah, Huo Yuhao menggelengkan kepalanya, dan senyum misterius muncul di wajahnya. Kakak laki-laki tertua, kami tidak terlalu menekankan uang, tetapi kami tidak mampu untuk tidak membebankan biaya tinggi untuk pengembangan Tang Sekte. Mata Bei Bei berbinar, dia segera mengerti apa yang coba dikatakan oleh Huo Yuhao, dan berkata, kamu sedang memikirkan. Ya, Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa kakak laki-laki tertuanya memahaminya,
dan dia segera mengangguk. Ketukan terdengar pada saat ini. Huo Yuhao, Wang Donger, Bei Bei, dan Su Sanxi adalah satu-satunya orang di ruangan itu, dan semua orang mengira anggota Tang Sekte lainnya telah tiba. Su Sanxi berjalan mendekat dan mendorong membuka pintu, tetapi dia tertegun sesaat setelah dia membuka pintu. "Mengapa kamu di sini, kakak senior tertua?" Kakak perempuan tertua-tertua di halaman dalam Akademi Shrek, Zhang Lexuan, berdiri di luar ruangan. Wang Qiwer juga bersamanya. Zhang Lexuan melotot padanya dan berkata, "Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Saya pemimpin tim akademi. Kenapa kalian ditempatkan di tempat seperti ini? Apakah Kekaisaran Sun Moon tidak menyadari bahwa kalian adalah juara dari turnamen sebelumnya?" Su Sanxi mengundang mereka masuk sambil berkata dengan marah, "Tidak masalah apakah mereka tahu atau tidak. Bahkan jika mereka tahu, apa yang bisa kita lakukan jika mereka berpura-pura tidak melakukannya?" Ruangan itu tidak sebesar itu, jadi Zhang Lexuan segera melihat Bei Bei berbaring di tempat tidur ketika dia masuk, juga Huo Yuhao dan Wang Donger di sampingnya. Dia menyadari keadaan Huo Yuhao, tetapi wajahnya segera berubah ketika dia melihat Bei Bei berbaring di tempat tidur. Dia berjalan dengan khawatir dan berkata, "Apa yang terjadi padamu, Bei Bei?" Huo Yuhao, Su Sanxi, dan Wang Donger sedikit terkejut ketika mereka menyaksikan kekhawatiran dan kecemasan di mata kakak senior tertua mereka. Huo Yuhao dan Su Sanxi bertukar pandang, dan mereka segera merasakan keanehan di mata masing-masing. Kekhawatiran yang ditunjukkan kakak perempuan tertua-tertua mereka kepada kakak laki-laki tertua mereka tampaknya agak tidak biasa. Bei Bei memaksakan senyum dan berkata, "Tenang, kakak senior tertua. Aku baik-baik saja." Zhang Lexuan tampaknya menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia menarik emosinya sedikit saat dia mencubit pergelangan tangan Bei Bei untuk memeriksa luka-lukanya. Wang Qiwer berjalan bersama dengan Zhang Lexuan. Namun, dia berjalan di sebelah Huo Yuhao, dan menatapnya sebelum matanya berpaling secara alami, seolah-olah dia sedang menatap orang asing. Wang Donger memandang dengan mantap, dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Wang Qiwer yang lebih dingin adalah untuk Huo Yuhao, semakin Wang Donger tahu bahwa Huo Yuhao masih sangat penting bagi Wang Qiwer. Qiwer, mengapa Anda melakukan ini untuk diri sendiri?" Wang Donger telah berpikir panjang dan keras ketika Huo Yuhao menghilang tanpa jejak saat itu. Dia siap dan mau berbagi cinta Huo Yuhao dengan Wang Qiwer jika dia harus, dan karena pemikiran inilah dia jauh lebih tidak bermusuhan terhadapnya sekarang. Ini terutama terjadi setelah dia merasakan keseluruhan cinta Huo Yuhao untuknya. Yang dia rasakan terhadap Wang Qiwer sekarang adalah simpati, dan tidak ada sedikit pun iri atau kecemburuan. Pada saat ini, dia bersikap sangat murah hati dengan berdiri di sisi lain Huo Yuhao. "Bagaimana kabarmu, Qiwer?" Wang Qiwer tidak repot menyapanya, tetapi Huo Yuhao harus menyambutnya, karena dia telah menyelamatkan hidupnya lebih dari sekali. Selain itu, dia sudah lama merasakan perasaan yang dia miliki untuknya, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersalah tentang mereka, karena dia tidak bisa membantu tetapi merasa seolah-olah dia berhutang sesuatu padanya. "Saya sudah sangat baik," jawab Wang Qiwer dingin. Sepertinya dia tidak sangat baik dari cara dia menanggapi. "Oh." Huo Yuhao tidak tahu harus berkata apa lagi, dan dia memberikan respon sederhana padanya. Zhang Lexuan menyimpulkan pengamatannya terhadap tubuh Bei Bei dengan ekspresi serius di wajahnya. "Organ-organmu hampir berada di posisi yang berbeda, dan kamu telah dihantam dengan kekuatan jiwa yang kuat dan aneh. Gelap, jahat, dan menakutkan. Apakah Anda bertemu Tuan Jiwa Jahat?" Semua orang tidak bisa tidak terkesan ketika mereka mendengarkan kata-katanya. Analisis Zhang Lexuan singkat, akurat, dan to the point. Dia memenuhi namanya sebagai kakak perempuan tertua di halaman dalam. Bei Bei mengangguk sambil menurunkan suaranya dan berkata, "Aku baru saja akan mencari kalian. Masalah ini harus dilaporkan ke Akademi secepat mungkin, sehingga Akademi dapat membuat persiapan yang diperlukan." Gereja Roh Kudus itu telah muncul. Dia menceritakan peristiwa dari hari sebelumnya secara terperinci, dan dia menunjukkan keberadaan Scorpion Tiger Douluo. Namun, anggota Tang Sekte sedikit terkejut bahwa Bei Bei tidak menyebutkan Tang Ya, dan dia hanya berbicara tentang bagaimana dia merasakan ada sesuatu yang salah tentang seorang guru jiwa yang dia temui, dan bagaimana orang lain itu berhasil menyergap dan menangkapnya lengah, dan bagaimana ia terluka. "Ini sangat penting,"
Kami harus segera melaporkannya ke akademi. Anda terluka parah, haruskah saya mengirim Anda kembali ke akademi? Zhang Lexuan berbicara dengan ekspresi sangat prihatin di wajahnya. Bei Bei memaksa tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kamu adalah ketua tim perwakilan akademi, jadi bagaimana kamu bisa pergi? Selain itu, kondisi saya telah stabil, jadi saya mungkin juga beristirahat dan pulih di sini. Jangan khawatir, tidak mungkin saya bisa berpartisipasi dalam kompetisi. Saya telah menyerahkan komando kepada Huo Yuhao. Zhang Lexuan menatap Bei Bei sebelum dia melirik Huo Yuhao di kursi rodanya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak berdaya dan jengkel. Kalian, apa yang bisa saya katakan tentang kalian berdua? Bei Bei, kamu bukan orang yang biasanya ceroboh, kenapa kamu? Bei Bei menatapnya, dan Zhang Lexuan tertegun sejenak sebelum dia menyadari bahwa dia sepertinya terlalu banyak bicara kali ini. Dia berdiri dan berkata, tolong istirahatlah. Saya akan melaporkan masalah ini kembali ke akademi sekaligus. Ayo pergi, Qiwer. Wang Qiwer tidak mengatakan apa-apa, dan dia bahkan tidak menyapa anggota Tang Sekte lainnya saat dia mengikuti di belakang Zhang Lexuan dan meninggalkan ruangan. Kamar menjadi sunyi begitu Zhang Lexuan dan Wang Qiwer pergi, sementara Su Sanxi, Huo Yuhao, dan Wang Donger semua menatap Bei Bei. Bei Bei merasakan merinding merobek tubuhnya dari tatapan mereka. Dia berdeham dan berkata, mengapa kamu menatapku seperti itu? Su Sanxi menatap langit-langit dan menghela nafas panjang. Saya awalnya percaya bahwa perempuan hanya akan jatuh cinta pada orang seperti saya, sangat tampan, romantis dan elegan, alami dan tidak terkendali. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda, Bei Bei, Anda yang memiliki hidung kecil dan mata kecil, memiliki rahasia seperti ini. Jika Anda tidak terluka sehingga kakak tertua-tertua kami mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, saya tidak akan bisa mengatakannya. Saya tidak tahu bahwa Anda dan kakak perempuan tertua-tertua kami memiliki hubungan yang rumit. Petik 2. Ekspresi canggung melintas di wajah Bei Bei. Omong kosong. Jangan mengutarakan nama dan reputasi bersih kakak perempuan tertua yang tidak masuk akal dan tercemar. Su Sanxi tertawa dingin dan berkata, apakah kamu pikir aku tidak tahu apa-apa seperti orang lain yang tidak mengenal kamu juga? Jelas bahwa sorot matanya tidak tepat begitu dia berjalan masuk dan menyadari bahwa kamu telah terluka. Kapan kakak tertua-tertua pernah melihat orang lain dari halaman dalam seperti itu? Sorot mata Anda pada saat itu tampak seperti semua yang terjadi adalah benar dan sesuai harapan. Ini membuktikan bahwa Anda sudah memperkirakan respons ini sejak Anda melihatnya. Apakah itu tidak cukup untuk membuktikan hubungan rahasia antara kalian berdua? Wow, Bei Bei, Anda menyembunyikan sesuatu seperti ini dari saudara terbaik Anda. Bahkan saya tidak tahu tentang ini, bahwa Anda telah melakukan sesuatu bahkan untuk kakak tertua-tertua kami. Ceritakan semuanya, sekarang juga. Jika tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu meskipun kamu terluka. Bei Bei menatap ekspresi marah kesal di wajah Su Sanxi, dan berbalik ke arah Huo Yuhao dan Wang Donger, yang juga menatapnya dengan tatapan aneh di mata mereka. Oh, reputasiku. Kakak perempuan tertua-tertua mengacau karena dia terlalu khawatir. Su Sanxi bersandar di samping tempat tidur dengan ekspresi gosip di wajahnya. Cepat, beritahu kami. Apa yang terjadi antara Anda dan kakak perempuan tertua kami? Kamu selalu begitu sedih dan cemas tentang Xiaoya, jadi kapan kakak senior tertua memasuki foto? Bei Bei tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan rahasia ini lagi. Dia menyesuaikan ekspresi di wajahnya dan berkata, aku akan memberitahumu karena kalian sudah menyadari ada sesuatu yang terjadi. Namun, kalian harus merahasiakannya, karena ini menyangkut nama dan reputasi kakak perempuan tertua kami. Siapapun yang membocorkan ini tidak akan lagi menjadi saudaraku. Oke, Wang Donger adalah orang pertama yang setuju, dan tanpa ragu sama sekali. Sudut mulut Bei Bei berkedut ketika dia berkata, itu sama bahkan untuk saudara perempuanku. Wang Donger terkikik dan berkata, kakak laki-laki tertua, kita harus selalu menikmati berkat dan menanggung kesialan bersama. Mengapa saya tidak memanggil semua orang di sini? Apakah Anda pikir kakak senior ketiga dapat menyembunyikan sesuatu seperti ini dari kakak senior keempat? Aku telah memilih teman-teman yang mengerikan. Seru Bei Bei dengan kekalahan. Heka itu, Jiang Nana, dan Xiao Xiao dengan cepat berkumpul. Nana, Ji Juechen, dan Jing Xian pada akhirnya tidak sedekat mereka.
Mata indah Jiang Nanan dan Xiao Xiao bersinar ketika mereka mendengar ada rahasia antara Bei Bei dan kakak perempuan tertua mereka yang harus mereka ketahui. Ini adalah tampilan klasik yang suka bergosip dan usil, dan bahkan Heke itu yang biasanya sederhana dan langsung penuh kejutan. Kamu tidak bisa memberitahu orang lain. Bei Bei berseru dengan menyakitkan. Sungguh, tidak ada orang lain yang bisa tahu tentang ini. Kenapa kita tidak membiarkan saja ini saja? Kalian bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Petik 2 petik 2 petik 2. Baiklah baiklah, saya akan mengatakannya. Mata semua orang tampak seperti akan meledak dengan api. Bei Bei merasakan semua tekanan, dan dia tidak punya pilihan selain menceritakan kepada mereka tentang kisahnya dengan Zhang Lexuan. Sebenarnya, kakak perempuan tertua-tertua diatur untuk menikahiku. 6 pasang mata lain di ruangan itu melebar dengan satu kalimat ini. Apel yang dipegang Susanshi di tangannya jatuh dan mengenai wajah Heke itu, yang ada di sampingnya. Dia itu mengepalkan jari-jarinya karena terkejut, dan kekuatannya yang sangat besar meninggalkan deretan alur di bingkai tempat tidur. Huo Yuhao merasakan tubuhnya bergetar, dan dia hampir meluncur keluar dari kursi rodanya. Wang Donger menutup mulutnya dengan tangannya agar tidak berseru keras. Jiang Nanan menjerit dan terengah-engah, sementara Xiao Xiao meraih lengan Heke itu sekencang yang dia bisa. Jelas bahwa dia sama terkejutnya dengan orang lain. Mengatur pernikahan. Mulut Susanshi terbuka begitu lebar sehingga telur angsa bisa dimasukkan ke dalamnya. Siapa yang berani berpikir bahwa kepala murid halaman dalam Akademi Shrek, orang yang oleh semua orang disebut dengan hormat sebagai kakak perempuan tertua, orang yang bergabung dengan Paviliun Dewa Laut pada usia 30 untuk menjadi salah satu anggota dewan, Zhang Lexuan, sebenarnya diatur untuk menikahi Bei Bei. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai tidak dapat dipercaya. Ini hanyalah sesuatu yang hanya bisa ada dalam fantasi. Bei Bei menarik wajah panjang. Ya, kalian semua mendengar itu dengan benar, dan aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Kakak perempuan tertua-tertua diatur untuk menikahi saya. Ceritanya panjang, dan saya harus mulai dari 20 tahun yang lalu. Susanshi menarik kursi dan duduk di samping tempat tidurnya. Tidak apa-apa, kita tidak terburu-buru. Anda dapat mengambil waktu Anda. Huo Yuhao menatap Bei Bei dengan mata terbuka lebar dan rahangnya menggantung kendur. Apa yang dia rasakan di dalamnya mirip dengan kekaguman dan keheranan yang dirasakan Putri Jiu Jiu ketika dia menemukan bahwa Zuge Divine Crossbow Cannon-nya dapat dioperasikan oleh tentara normal. Bei Bei melotot ke arah Susanshi dan berkata, "Ibuku meninggal pada hari aku dilahirkan karena kelahiran yang sulit. Ayah saya terlalu tertekan, dan dia mengambil tugas yang hampir mustahil dari Shrek Guardian melawan keinginan leluhur Xuan dan pergi. Dia belum kembali sejak itu, dan saya menjadi yatim piatu. Keluarga saya hanya memiliki satu putra, dan leluhur saya telah memutuskan bahwa semua putra akan mengikuti nama keluarga ibu mereka. Kematian orang tua saya berdampak buruk pada leluhur Xuan, dan dia memperlakukan saya seperti putranya sendiri selama periode waktu itu, seolah-olah saya adalah hal terpenting di dunia." Kakak perempuan tertua sulung sebenarnya dibawa kembali oleh salah satu guru akademi, dan leluhur Xuan bertemu mereka secara tidak sengaja. Kakak perempuan tertua-tertua memiliki pandangan kosong di matanya saat itu, seolah-olah dia telah kehilangan jiwa dan jiwanya. Dia berasal dari salah satu keluarga aristokrat kekaisaran jiwa surgawi, tetapi mereka disergap dan diserang oleh keluarga aristokrat lain, dan seluruh keluarganya dimusnahkan. Dia berada di bawah tempat tidurnya, saat dia bermain petak umpet dengan ibunya ketika bencana melanda, jadi dia berhasil menghindari kematian. Ibunya jatuh ke tanah di samping tempat tidur, dan bahkan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menutupi tempat tidur saat dia menarik napas terakhir, bahkan menempatkan tangannya di belakangnya untuk menutupi mulut putrinya. Leluhur Xuan memeriksa tubuhnya setelah mendengar tentang keadaannya, dan dia menemukan bahwa kakak perempuan tertua-tertua memiliki bakat besar dalam hal jiwa bela dirinya. Dia memiliki kekuatan jiwa yang penuh secara kongenital, sesuatu yang jarang terlihat, dan dia juga memiliki cincin jiwa 100 tahun, sementara dia sudah menembus peringkat ke-20. Dia menduga bahwa kakak perempuan tertua kita yang tertua adalah masa depan keluarganya, dan orang itu bahwa keluarganya ingin melakukan semua yang mereka bisa untuk memupuk. Petik 2, Bab 276, Pengantin Anak. Kakak perempuan tertua-tertua hanya sekitar 11 atau 12 tahun, tetapi dia tahu tentang Shrek Academy. Dia berlutut di hadapan leluhur Xuan dan memintanya untuk membalasnya.
Leluhur Xuan masih belum pulih dari kematian orang tua saya, jadi dia menyetujui permintaannya, dan dia mengatakan kepadanya bahwa Akademi Shrek akan mengasuh dan melepaskan potensinya. Dia memiliki satu syarat, dan itu adalah dia harus menjaga Akademi Shrek selama sisa hidupnya, dan dia harus menjadi pengantinku. Kakak perempuan tertua-tertua membuat sumpah tanpa ragu-ragu sama sekali. Bei Bei berhenti sejenak dan berkata, saya pikir kalian bisa menebak apa yang terjadi setelahnya. Leluhur Xuan membalasnya, dan kakak perempuan tertua-tertua tetap di akademi untuk berkultivasi sekeras yang dia bisa, dan berhasil mencapai tempatnya sekarang. Ketika saya tumbuh dewasa setelah itu, leluhur Xuan mulai tenang, dan dia menyesal memaksa kakak perempuan tertua-tertua untuk bersumpah. Dia menyebutkan lebih dari sekali bahwa kakak perempuan tertua-tertua tidak harus menjunjung tinggi sumpahnya. Lagi pula, dia lebih dari 10 tahun lebih tua dariku, dan menungguku tidak praktis atau realistis sama sekali. Namun, kakak perempuan tertua-tertua bersikeras untuk mempertahankan sumpahnya. Dia memberitahu leluhur Xuan bahwa dia akan tetap menjadi pengantinku, apapun pilihan yang akan kubuat di masa depan. Jika aku tidak menyukainya, maka dia akan melajang seumur hidup, dan dia akan menyerahkan seluruh hidupnya ke Akademi Shrek sehingga dia bisa membalas kebajikan leluhur Xuan. Wajah Jiang Nanan tampak sedikit tidak ramah ketika dia berkata, kamu sudah memiliki pengantin sejak kamu masih kecil, dan kamu masih pergi untuk Xiaoya. Bei Bei memaksa tertawa dan berkata, tapi aku tidak tahu tentang semua itu. Leluhur Xuan hanya memberitahu saya tentang sumpah ini setelah saya bertemu dengan Xiaoya. Saya merasa semuanya tidak bisa dipercaya. Saya baru berumur 14 atau 15 saat itu, dan kakak perempuan tertua-tertua sudah berusia 27 atau 28, jadi usia kami membuat kami sama sekali tidak cocok satu sama lain. Selanjutnya, saya yakin kalian tahu perasaan yang saya miliki untuk Xiaoya. Yang bisa saya lakukan hanyalah berdebat dengan leluhur Xuan, dan saat itulah saya memutuskan untuk pindah dari halaman dalam. Setelah itu, leluhur Xuan secara implisit memberi saya lampu hijau dengan Xiaoya karena akademi berutang tangsek. Leluhur Xuan berbicara kepada saya tentang ini sekali lagi sebelum dia meninggal, dan dia meminta saya untuk bersikap lebih baik kepada kakak perempuan tertua jika saya dapat membantu, dan dia berkata bahwa dia telah mengecewakannya. Aku pernah mencarinya sehingga kami bisa meluruskan segalanya. Ada banyak pelamar berbakat di dalam akademi yang naksir padanya, dan aku akan benci melihat dia tetap melajang selama sisa hidupnya karena sumpah keterlaluan yang dia buat bertahun-tahun yang lalu. Tetapi kakak perempuan tertua-tertua sangat keras kepala, dan dia berkata bahwa saya tidak harus membawanya, tetapi dia tidak akan pernah kembali pada sumpahnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan pergi setelah itu. Yang benar adalah meskipun aku tidak berpikir aku melakukan kesalahan, aku masih merasa sedikit minta maaf padanya. Namun, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan sehingga dia akan melupakan sumpah itu. Selama bertahun-tahun, meskipun Xiaoya tidak pernah berada di sisiku, tidak ada ruang tersisa di hatiku untuk mengakomodasi orang lain. Ekspresi Bei Bei sedikit canggung, penuh dengan konflik dan kesulitan. Wang Donger bertanya, kakak laki-laki tertua, apakah Anda tidak merasakan apapun untuk kakak perempuan tertua? Bei Bei menjawab tanpa ragu-ragu. Tentu saja aku tahu, dia adalah orang yang merawat saya ketika saya tumbuh dewasa, dan saya tidak pernah punya ibu. Kakak perempuan tertua adalah seperti seorang ibu atau seperti kakak perempuan bagi saya, dan dia adalah wanita terpenting kedua di hati saya setelah Xiaoya. Satu-satunya masalah adalah bahwa perasaan yang saya miliki ini tidak romantis, dan hanya ada hubungan kekerabatan antara kakak perempuan tertua dan saya. Kalian harus membantu saya mencari tahu, apa sebenarnya yang bisa saya lakukan sehingga saya tidak akan menyakitinya, namun masih memberinya masa depan yang hebat yang dia layak dapatkan. Bei Bei memandang sekeliling pada semua orang, bersemangat dan penuh harapan. Mata semua orang menjadi sedikit aneh. Bagaimana teka-teki ini bisa diselesaikan? Huo Yuhao berdeham dan berkata, kompetisi akan datang dalam 2 hari. Apa saran Anda, kakak tertua? Sudut-sudut mulut Bei Bei berkerut, dan dia mengamati sisanya, dan menyadari bahwa mata mereka melayang-layang di mana-mana, kecuali dia. Dia membentak, banyak dari Anda tidak memiliki kesetiaan sama sekali. Heike itu terkekeh dan berkata, bukan untuk orang luar untuk menyelesaikan masalah keluarga. Bagaimana kami dapat membantu Anda dengan ini, kakak tertua-tertua? Bei Bei jengkel. Baiklah, jangan membicarakan hal itu lagi.
Tetapi kalian tidak dapat berbicara sepatah kata pun tentang ini kepada siapapun, karena ini menyangkut reputasi kakak perempuan tertua kita. Katakan, Yu Hao, rencana apa yang kamu miliki untuk kompetisi? Huo Yu Hao menjawab, saya belum memiliki rencana yang sebenarnya, tetapi saya memiliki beberapa ide. Kompetisi ini akan memiliki 167 tim yang berpartisipasi karena sekte diperbolehkan untuk berpartisipasi, dan beberapa putaran pertama akan menjadi babak penyisihan, sampai babak 32 terakhir sebelum babak penyisihan grup dimulai. Komite organisasi belum menyatakan bagaimana putaran eliminasi akan dilakukan untuk saat ini. Dibandingkan dengan babak grup yang datang sesudahnya, kita harus membersihkan babak penyisihan sebelum yang lainnya. Kami mewakili Sekte Tang, jadi kami bukan tim unggulan. Itu juga berarti aturan kompetisi tidak akan menguntungkan kita. Kami tidak yakin tim mana yang akan kami temui saat ini. Jika kita menemukan sekte yang tangguh, kita akan dihadapkan dengan tantangan yang cukup besar. Karena itu, kita harus menyembunyikan kemampuan kita sebanyak mungkin selama putaran eliminasi. Sembunyikan kemampuan kita. BB sedikit terkejut. Bukankah kamu bertentangan dengan dirimu sendiri, Yu Hao? Anda baru saja berbicara tentang betapa pentingnya putaran eliminasi. Jadi mengapa kita harus menyembunyikan kemampuan kita? Huo Yu Hao menjawab, itu tidak bertentangan, kakak senior tertua. Yang ingin saya katakan adalah, kita harus menyembunyikan kemampuan kita sebanyak mungkin asalkan kita bisa menang di babak yang sama. Penampilan kami sangat berbeda dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, dan ada begitu banyak sekte dalam kompetisi ini, jadi tidak akan banyak yang masih mengenali dan tahu tentang kami. Kami dapat sedikit merias wajah atau sesuatu untuk sedikit mengubah penampilan kami, sehingga orang-orang yang mungkin mengenali kami dari turnamen sebelumnya tidak akan lagi mengenali kami. Paling tidak, mereka tidak akan yakin bahwa kita adalah siapa mereka. Jika kita tidak terlalu sial, dan selama kita tidak bertemu dengan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy di babak pertama, kecil kemungkinan kita akan dikenali. Petik 2. Mata BB berbinar dan berkata, itu ide bagus. Orang-orang yang akan memiliki kesan kita dari turnamen sebelumnya adalah anggota tim cadangan, yang telah menjadi anggota tim utama di musim ini. Semua orang menjadi sangat berbeda setelah 5 tahun, dan setelah kami melakukan beberapa penyesuaian, dan fakta bahwa kami mewakili Sekte Tang, akan sangat efektif dalam menyembunyikan kemampuan dan identitas kami. Susanshi mengerutkan kening dan berkata, kita bisa mengubah penampilan kita, tetapi kita tidak bisa mengubah jiwa bela diri kita. Bagaimana mereka tidak bisa mengenali kita begitu kita melepaskan jiwa bela diri kita? Huo Yu Hao tersenyum misterius dan berkata, itulah yang saya maksud ketika saya mengatakan bahwa kita harus melakukan semua yang kita bisa untuk menyembunyikan kemampuan dan identitas kita sehingga mereka tidak bisa mengenali kita. Kita bisa melakukannya dengan cara ini, diskusi mereka tentang taktik pertempuran berlanjut selama lebih dari 2 jam, dan disimpulkan agar BB bisa beristirahat. Huo Yu Hao dan kawan-kawan melakukan beberapa diskusi lagi dan latihan pada hari berikutnya, dan membenarkan bagaimana putaran awal akan dilakukan. Di tingkat tertinggi Brilliant Delight Hotel, Wang Qiwer berdiri dengan tenang di balkon setengah lingkaran yang luas dan menatap ke kejauhan. Pemandangan itu mempesona dari tempat ini, dia bisa melihat hampir setengah dari Radiant City. Hanya ada 8 kamar serupa di tingkat tertinggi Brilliant Delight Hotel. Mereka dikenal sebagai Villas in the Sky, dan mereka sangat mewah dan mewah. Dikatakan bahwa suatu malam harganya 3.000 koin jiwa emas, harga selangit. Tempat ini bisa dikatakan sebagai hotel paling mahal di benua. Setiap villa memiliki pintu melengkung, seolah-olah ruangan itu adalah kastil. Ada aula untuk menampung tamu, ruang konferensi besar, dan 20 kamar dengan ukuran berbeda yang terdiri dari kamar tidur, pusat kebugaran, dan ruang teh. Ada taman di langit yang luasnya lebih dari 200 kaki persegi, dan ada kolam renang yang berjarak 20 meter di setiap sisi di tengah villa. Ada kubah melengkung di atas air biru kehijauan, dan orang akan bisa melihat kilauan biru lembut dan samar di sekitar kolam renang di malam hari. Menatap kubah di malam hari terasa seolah-olah seseorang sedang menatap langit berbintang yang tak terbatas, dan keindahan itu benar-benar mempesona. Bahkan ada arena sparring miniatur di villa, yang dibangun dengan bahan khusus dan alat jiwa tipe pertahanan. Itu bisa mempertahankan sebagian besar keterampilan jiwa di bawah peringkat jiwa Sage. Tim Akademi Shrek semuanya terkejut ketika mereka pertama kali memasuki villa ini. Dai Huabin adalah putra adipati,
tetapi ini bahkan pertama kalinya dia menginap di hotel semewah yang ini. 20 kamar lebih dari cukup untuk sebuah tim yang terdiri dari sedikit lebih dari selusin, dan itu memungkinkan setiap orang memiliki kamar sendiri. Mereka bisa memesan apapun yang mereka ingin makan, dan semuanya akan gratis, milik hotel. Ini adalah pengaturan dan layanan terbaik untuk tim yang berpartisipasi, dan hanya 8 tim yang dapat memiliki kemewahan ini. Tim Shrek Academy tinggal di villa pertama di langit. The Sun Moon Empire jelas sangat murah hati tentang hal ini, karena villa pertama bukan hanya yang paling mewah, itu juga mewakili fakta bahwa mereka adalah juara dari musim sebelumnya. Wang Qiwer berbalik dan menatap villa yang mewah dan luas. Ada tatapan kosong di matanya saat dia bergumam, apakah ini hadiah untuk kemuliaan Shrek? Apakah ini yang mereka raih dari musim sebelumnya? Petik 2. Ya, itu benar. Kami tidak akan tinggal di sini jika bukan karena kinerja sempurna mereka musim lalu. Yang benar adalah mereka yang layak tinggal di tempat ini, dan bukan kamar sempit dan sempit di lantai bawah. Zhang Lexuan berjalan mendekat dari tidak jauh. Dia memegang gelas anggur halus di tangannya, dan ada beberapa anggur putih tua berwarna kuning di dalam. Aroma samar melayang di sekitar lubang kaca, tetapi tidak melayang keluar. Gelas itu dibuat khusus oleh kamar dagang Kekaisaran Sun Moon, dan dianggap sebagai alat anggur tingkat atas. Apakah Anda menginginkannya? Tanya Zhang Lexuan dengan jelas. Wang Qiwer menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin hal-hal seperti itu mempengaruhi pikiran saya. Zhang Lexuan menghirup anggur putih di gelasnya. Anggur itu diisi dengan aroma buah kental dan kaya yang diwarnai dengan sedikit asam, dan rasa samar acar prem melekat di mulutnya. Kadang-kadang Anda harus belajar cara rileks. Anda terlalu lelah. Saya seperti Anda sebelumnya, tetapi saya menyadari setelah itu bahwa itu bukan cara untuk pergi, dan itu akan mempengaruhi kultivasi saya secara negatif. Anda jauh lebih buruk daripada saya bertahun-tahun yang lalu, emosi Anda sangat erat, dan sangat tegang. Pasti ada yang salah jika Anda terus seperti ini. Aku tidak. Penolakan Wang Qiwer dingin dan garing. Zhang Lexuan menatapnya, geli, dan berkata, kamu tidak. Saya pernah ke sana dan melakukan itu, dan saya terlalu akrab dengan keadaan Anda sekarang. Anda seperti saya bertahun-tahun yang lalu. Sejak Anda kembali dengan Huo Yuhao, saya belum melihat senyum muncul di wajah Anda. Anda selalu melamun ketika Anda tidak mendorong semua orang selama pelatihan. Itu pasti karena Huo Yuhao, apakah aku benar? Wang Qiwer sedikit membeku, tetapi tetap diam. Dia tidak berusaha memperdebatkan hal itu. Zhang Lexuan berkata dengan jelas, apakah Anda pikir Anda punya peluang? Wang Qiwer masih diam, tapi tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Kamu tidak punya kesempatan, saya tidak berharap Anda menjadi seperti saya. Zhang Lexuan tertawa. Dia tampak tertawa bahagia, tetapi air mata muncul jauh di dalam matanya yang indah. Seperti kamu. Wang Qiwer menatapnya dengan pandangan ragu-ragu. Zhang Lexuan tersenyum dan berkata, itu benar. Itu karena kita berdua mencintai seseorang yang tidak mungkin kita bersama. Mungkin Anda masih memiliki harapan, karena Anda cukup cocok untuknya. Tapi aku, dia menghabiskan anggur dengan gelas sekali teguk dan mulai berjalan kembali ke villa. Wang Qiwer memperhatikan sosoknya yang gemetar dan sedih, dan mulai mengikutinya tanpa sadar. Zhang Lexuan tiba-tiba berhenti di jalurnya. Punggungnya masih menghadap Wang Qiwer ketika dia bertanya, katakan padaku, Qiwer, apakah wanita harus bergantung pada pria seumur hidup? Wang Qiwer menjawab tanpa ragu, tentu saja tidak. Zhang Lexuan berbalik, dan matanya menjadi setajam biasanya. Maka kamu harus menunjukkan kepadanya bahwa kamu lebih kuat dari dia. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan cintanya, Anda tidak bisa membiarkannya melihat betapa rapuhnya Anda, dan Anda tidak bisa membiarkannya melihat sisi lemah Anda. Ini adalah martabat terakhir yang bisa kita miliki. Wang Qiwer fokus, dan bisa melihat keras kepala Zhang Lexuan, dan bahkan sedikit kegilaan di tengah segalanya. Dia menganggukkan kepalanya dengan kuat dan menjawab, ya. Aturan kompetisi akhirnya diumumkan pada hari berikutnya, dan setiap tim yang berpartisipasi menerima beberapa instruksi dari komite organisasi. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia menerima instruksi. Peraturannya memang berbeda, seperti yang Penatua Suan katakan. Menurut aturan kompetisi, seluruh kompetisi akan dibagi menjadi segmen awal dan segmen akhir. Tim yang mewakili sekte dan akademi akan bersaing di kelompok yang sama.
Segmen awal akan terdiri dari putaran eliminasi, tetapi putaran eliminasi ini tampak sedikit berbeda. Arena ditunjuk di tempat di luar Radiant City, dan tidak tepat di pusat kota seperti yang seharusnya. Ada klausa yang menarik perhatian Huo Yuhao. Babak penyisihan dan babak final memberi batasan pada diameter arena, tetapi ketinggian maksimum tidak ditentukan. Ini adalah lembar instruksi yang sangat sederhana, tetapi Huo Yuhao mulai merasa jauh lebih khawatir daripada sebelumnya. Apa yang tidak menyiratkan pengaturan ketinggian maksimum? Mungkinkah ada sage jiwa di antara siswa yang berpartisipasi? Itu sangat mustahil, karena menjadi seorang kaisar jiwa adalah batas bagi orang-orang pada usia 20 tahun. Ini juga berarti bahwa kurangnya ketinggian maksimum tidak ada artinya sama sekali bagi tuan jiwa, karena kebanyakan dari mereka tidak bisa terbang, kecuali untuk beberapa tuan jiwa yang memiliki jiwa bela diri yang bisa. Namun, ini akan sangat berbeda ketika insinyur jiwa datang ke dalam gambar. Bahkan insinyur jiwa leluhur jiwa berdering 4 dapat melayang di langit selama mereka memiliki alat jiwa berjenis terbang, dan mereka dapat melancarkan serangan di tanah dari langit. Tidak ada keraguan bahwa klausa ini sangat bermanfaat bagi para insinyur jiwa. Benua Douluo dibagi menjadi 4 negara, Kekaisaran Bulan Matahari, Kekaisaran Bintang Luo, Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan Kekaisaran Douling. Satu-satunya negara yang memiliki masa insinyur jiwa adalah Kekaisaran Sun Moon, dan aturan kompetisi ini praktis berarti mereka secara terbuka bias. Kekaisaran Matahari Bulan terlalu dominan. Tentu saja, Kekaisaran Sun Moon tidak berani terlalu keterlaluan. Ada perubahan lain pada bagaimana hasil putaran eliminasi akan dihitung. Di antara mereka, poin akan dialokasikan sesuai dengan jumlah orang yang tersisa di tim. Itu menyiratkan bahwa jika satu partai bisa mengalahkan ketujuh anggota dari partai lain dengan hanya satu dari mereka sendiri dalam pertandingan eliminasi tunggal, maka mereka akan dialokasikan 7 poin, karena partai mereka akan memiliki 7 orang tersisa, dan mereka bahkan tidak akan memiliki untuk pergi melalui pertempuran kelompok sesudahnya. Alasannya adalah karena pertarungan kelompok hanya memberikan 5 poin, dan tidak mungkin pihak lain bisa membalikkan keadaan. Tentu saja, hampir tidak mungkin bagi satu orang untuk mengalahkan 7 lawan berturut-turut dalam kompetisi seperti ini. Oleh karena itu, jika tim yang muncul sebagai pemenang selama pertandingan eliminasi tunggal tidak mendapatkan lebih dari 5 poin, mereka harus melalui pertempuran kelompok, dan pihak lain akan memiliki kesempatan untuk mengubahnya. Tentu saja, skor minor juga penting, dan poin akumulasi setiap putaran akan dicatat. Skor minor ini akan menentukan jika suatu keadaan yang unik dan tidak terduga muncul. Misalnya, jika ada 167 tim yang berpartisipasi dalam kompetisi, dan hanya ada 20 tim yang berhasil melewati putaran eliminasi tunggal selama putaran 32, tim yang tersisa yang diperlukan untuk mengisi slot akan dipilih dengan skor minor mereka, dan skor akumulasi ini akan menjadi lebih penting setelah mereka memasuki round robin. Tim akan diberi peringkat sesuai dengan akumulasi poin mereka selama babak penyisihan grup. Perempat final akan kembali ke format eliminasi, sementara skor minor ini akan menentukan peringkat pecundang. Perubahan dalam bagaimana poin dihitung adalah hal yang baik, dan itu membuat seluruh sistem kompetisi lebih lengkap dan terorganisir. Perubahan aturan kompetisi pasti akan mengubah bagaimana kompetisi akan terungkap. Suara ketukan bisa terdengar saat Huo Yuhao menutup matanya untuk merenung. Boom, boom, boom. Ketukan yang terburu-buru dan kuat dengan jelas mengumumkan betapa frustasi dan cemasnya pesta yang akan datang. Wang Donger masih mencuci pakaian untuk Huo Yuhao di kamar mandi, dan dia buru-buru maju ke depan dan bertanya, "Siapa di sana?" "Ini aku, Jiu Jiu, Putri Bintang Luo Empire, Su Jiu Jiu," bisa terdengar dari luar. Wang Donger berbalik dan melirik Huo Yuhao. Tatapan mereka bertemu, dan mata mereka mengalir dengan geli samar. Sang putri tidak butuh waktu terlalu lama untuk memberi mereka jawaban, pada akhirnya. Wang Donger membuka pintu dan mengundang Putri Jiu Jiu ke dalam. Su Jiu Jiu mengenakan gaun emas pucat yang mengalir hari ini, dan telah mengikat rambutnya menjadi sanggul yang menonjolkan sifat-sifatnya yang mulia dan anggun. Namun, wajahnya tampak sedikit memerah. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahannya, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan sedikit kegembiraan di matanya. Wanita tua berpakaian merah itu mengikuti di belakang Su Jiu Jiu. Huo Yuhao telah mencari Zhang Lexuan untuk mencari tahu lebih banyak tentang wanita tua ini. Ternyata dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri sejak lama, dan orang-orang hanya tahu bahwa dia dipanggil Yimen,
tetapi tidak ada yang tahu nama keluarganya. Jiwa bela dirinya adalah Cloud Fan, dan dia juga adalah Dekluo bintang bertitel. Menurut informasi Zhang Lexuan, StarCloud Douluo belum mencapai peringkat 95, jadi dia belum menjadi Douluo Transcendent. Peringkat 95 tidak mudah ditembus, dan melampaui peringkat 95 adalah level yang jauh lebih tinggi dari yang biasa dicapai titlet Douluo. Salam, Tuan Putri. Silakan, duduklah. Huo Yuhao sedang duduk di kursi rodanya, dan dia memiringkan kepalanya ke arah Su Jiujiu dengan sopan. Su Jiujiu tahu bahwa dia harus setenang mungkin di saat seperti ini, tetapi tidak mungkin dia bisa menenangkan diri, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. The StarCloud Douluo telah kembali di pagi hari, dan Su Jiujiu berpikir dia mungkin menjadi gila ketika hasil tes lapangan dilaporkan kepadanya. Apa yang dia rasakan di dalam tidak bisa lagi digambarkan sebagai keheranan, dan dia dengan bersemangat menuju ke kamar Huo Yuhao segera setelah itu. Su Jiujiu mengambil napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan emosi yang bergolak di dalam hatinya, dan dia melihat pemuda di depannya yang hanya bisa menggerakkan satu lengan. Huo Yuhao tersenyum, dan dia tampak tidak berbahaya seperti sebelumnya, seolah-olah dia tidak tahu apa yang dilakukan sang putri di sini. Huo Yuhao, aku yakin kamu tahu mengapa aku ada di sini. Putri Jiujiu telah melihat dan mengalami banyak situasi yang berbeda, dan dia akhirnya berhasil memaksakan emosinya kembali meskipun dia digerakkan ke dalam. Huo Yuhao mengangguk, dan dia dengan cepat menarik senyum di wajahnya. Dia berkata dengan marah, Anda harus berada di sini karena aturan baru kompetisi. Kekaisaran Sun Moon terlalu keterlaluan, mereka tidak menetapkan batas ketinggian untuk kompetisi. Ini adalah aturan yang hampir dibuat khusus untuk memberi manfaat bagi insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon. Su Jiujiu sedikit terkejut. Apa katamu? Huo Yuhao menyerahkan instruksi di tangannya padanya. Meskipun Su Jiujiu memikirkan sesuatu yang lain, kompetisi besar masih sangat penting, dan dia masih harus memperhatikannya. Su Jiujiu sebentar memindai instruksi dan segera mengerti apa yang coba dikatakan Huo Yuhao. Alisnya terkunci bersamaan ketika dia berkata, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ketenangan mengambil alih ekspresi marah di wajah Huo Yuhao. Kita harus secara kolektif memprotesnya. Su Jiujiu mendengus dan berkata, dan menurutmu itu akan berhasil. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, kita masih harus mencoba. Setidaknya, kita harus memberi mereka beberapa tekanan, sehingga mereka tidak akan menambahkan apapun setelahnya. Su Jiujiu memiringkan kepalanya dan berkata, kita akan membahas ini nanti. Kami telah bereksperimen dan menguji coba Zuge Divine Crossbow Cannon Anda dan botol susu yang telah Anda berikan kepada kami. Ekspresi Huo Yuhao tetap tidak berubah. Bagaimana hasilnya? Su Jiujiu menatap senyum kasual di wajahnya, dia benar-benar ingin mencubitnya sekeras yang dia bisa. Dia bergumam dengan dingin, apakah kamu sangat bangga? Huo Yuhao bereaksi kaget. Apakah saya? Lalu apa yang kamu tersenyum? Jawab Su Jiujiu dengan marah. Huo Yuhao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bukankah tersenyum sebagai bentuk penghormatan padamu, Tuan Putri? Jika kamu tidak mau melihat senyumku, maka aku tidak akan melakukannya. Dia menarik senyumnya ketika dia berbicara, dan dia memasang pandangan dan postur yang jujur dan serius. Petik 2. Su Jiujiu memandang ketika pria di depannya ini terlihat serius dan profesional, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kemarahan canggung di hatinya sedikit hilang. Kami telah bereksperimen dengan dan menguji coba Zuge Divine Crossbow Cannon Anda, dan itu menyegel botol susu Anda. Mereka sangat bagus. Apakah Anda pikir Anda bisa memberi kami diskon jika kami membelinya dalam jumlah besar? Princess Jiujiu mendapatkan kembali ketenangannya dalam sekejap, dan dia bersandar di sofa dengan anggun saat dia berbicara. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir itu tidak mungkin. Tidak memungkinkan. Apa kau tahu berapa banyak dari ini yang akan kita beli? Putri Jiujiu terdengar sedikit lebih tinggi daripada sebelumnya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu berapa banyak yang ingin Anda beli, tapi saya bayangkan jumlahnya pasti cukup. Yang saya tahu adalah berapa banyak Tang Sekte dapat menghasilkan. Sampai sekarang, Departemen Pembuatan Alat Jiwa kami sedang mengalami ekspansi kedua, dan banyak dari kerja kami telah dilakukan untuk upaya itu. Oleh karena itu, kami sangat terbatas dalam jumlah yang saat ini dapat kami hasilkan. Selain itu, meskipun saya merasa sedikit malu untuk mengatakan ini,
saya punya berita lain untuk Anda. Saya baru saja menerima berita dari Tang Sekte bahwa harga produk kami mungkin meningkat sekitar 30% karena kelangkaan sumber daya dan kekurangan bahan. Maafkan aku, Tuan Putri. Apa? Huo Yuhao. Su Jiujiu segera gusar, dan dia melompat berdiri ketika dadanya yang gagah terpompa ke atas dan ke bawah. Dia mengertakkan giginya dan berkata, ini bahkan belum 2 hari, dan kamu sudah mempermainkanku. Huo Yuhao menggigil dan berkata, saya tidak akan berani memikirkannya. Anda tidak bisa mengatakan hal-hal seperti ini, Tuan Puteri. Saya masih harus menemukan seorang istri. Kamu, Su Jiujiu merasa seolah-olah dia menjadi gila, orang ini terlalu benci. Wang Donger ada di belakang Huo Yuhao, dan dia diam-diam mencubitnya di belakang. Bajingan ini, dia memutarbalikkan kata-katanya, namun dia membuat dirinya terdengar sangat logis, seolah-olah dia benar. Dia juga seorang gadis, dan Wang Donger mulai bersimpati dengan Putri Jiujiu. Tentu saja, dia berpakaian seperti seorang pria pada saat itu, jadi dia tidak bisa mengekspresikan apapun yang menyerupai emosi seorang gadis, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan memaksakan kembali gelianya. Douluo Starcloud segera menjadi sedikit tidak ramah. Dia merendahkan suaranya dan berkata, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Karma akan menemukanmu jika kau kembali pada kata-katamu. Jelas bahwa kata-katanya bermusuhan dan mengancam. Huo Yuhao menghela nafas. Dia memaksakan tawa dan berkata, maafkan aku juga tidak ingin ini terjadi. Tapi kalian juga tahu Kekaisaran Matahari Bulan telah memonopoli 70% dari logam langka benua, dan mereka telah melarang ekspor. Sekte Tang baru saja dibangun kembali, jadi bagaimana kita dapat memiliki saluran atau jalan untuk membeli sumber daya dan material dalam jumlah besar? Syukurlah, kota Shrek berkembang dan cukup kaya. Kalau tidak, kami mungkin bahkan tidak dapat menjamin pengiriman dan pasokan barang-barang kami. Kurangnya sumber daya dan bahan pasti akan mengarah pada kenaikan harga. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Su Jiujiu berkata dengan marah, cukup dengan omong kosong itu. Beberapa dari Anda membuat keputusan dalam Sekte Tang. Selain itu, apakah Anda berani mengklaim bahwa Sekte Tang tidak berhubungan dengan Shrek Academy? Bagaimana kalian bisa kekurangan bahan dan sumber daya dengan Shrek Academy mengarahkan sumber daya dari Shrek City? Selain itu, yang Anda butuhkan untuk merakit Suge Divine Crossbow Cannon Anda adalah baja yang relatif padat. Su Jiujiu bertanggung jawab atas kecerdasan Star Luo Empire, jadi dia tidak mudah untuk menipu. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, karena itu masalahnya, maka Anda dapat mengetahui berapa banyak pelanggan yang kami miliki saat ini. Baik Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Dowling sama-sama mitra bisnis penting bagi kami. Anda benar, tubuh luar Suge Divine Crossbow Cannon kami hanya membutuhkan baja keras. Tetapi bagaimana dengan susunan-susunannya? Bisakah kita benar-benar membuat susunan formasi ini tanpa logam langka? Su Jiujiu tertawa dingin dan berkata, kita tidak bisa membongkar susunan formasi. Itu akan meledak jika kita melakukan itu, sehingga kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan tentang itu. Huo Yuhao mengerutkan kening dan berkata, Putri, jika Anda terus bernegosiasi dengan saya dengan sikap menolak seperti itu, saya percaya tidak perlu bagi kita untuk melanjutkan negosiasi ini. Jika kita ingin menjadi mitra, kita harus membangun kemitraan ini berdasarkan rasa saling percaya dan manfaat sebagai dasar. Saya benar-benar menyesal tentang kenaikan harga, tetapi benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Bagaimana dengan ini, Anda dapat kembali dan menenangkan diri, dan Anda dapat menghitung berapa banyak Suge Divine Crossbow Cannons dan botol susu kami yang disegel bernilai setelah inflasi sebelum kami melanjutkan negosiasi lebih lanjut. Huff. Su Jiujiu mendengus marah sebelum dia mulai berjalan keluar dari ruangan. Dia tampak sangat marah, tetapi dia sangat tenang di dalam. Dia jelas bahwa dia telah sepenuhnya dikalahkan oleh Huo Yuhao dalam negosiasi ini, dan tidak ada hasil lain selain mengakomodasi tuntutannya jika mereka melanjutkan negosiasi. Tapi dia benar-benar tidak mau melakukan itu. Dia percaya bahwa Huo Yuhao dan Tang Sekte tidak akan pernah menyerah pelanggan sebesar Star Luo Empire. Tepat pada saat ini, suara ketukan terdengar sekali lagi, dan Putri Jiujiu terhenti ketika dia berjalan ke pintu. Wang Donger berjalan untuk membuka pintu, dan ada 2 gadis cantik dan seorang pria paruh baya berdiri di luar. Orang yang berdiri di depan kelompok itu adalah seorang gadis muda dengan pakaian putih panjang.
Dia memiliki kualitas dingin dan renyah tertentu tentang dirinya, dan wajahnya sangat menarik. Gadis ini juga sedikit terkejut ketika Wang Donger membuka pintu, dan matanya sepertinya mencari ingatannya saat dia bergumam, "Kamu, siapa kamu?" Wang Donger tersenyum dan berkata, "Apa? Apakah kamu tidak mengenali saya, Musue? Saya Wang Dong. Kami sudah berkenalan untuk beberapa waktu." Donger berpakaian seperti seorang pria adalah sesuatu yang kebanyakan gadis tidak bisa menolak. Meskipun Wang Dong dulu memiliki rambut pendek, ketampanannya yang tak tertandingi sudah cukup untuk memikat setiap gadis. Musue berdeham, dan es di wajahnya sedikit meleleh. "Oh, itu kamu. Ketika saya terakhir bertemu Huo Yuhao, gadis di sampingnya sangat mirip dengan Anda." Wang Donger menjawab dengan jelas, "Namanya Wang Qiwer, dan dia bagian dari tim yang mewakili Akademi Shrek. Saya percaya Anda akan bertemu dengannya segera selama kompetisi. Dia adikmu." Jelas bahwa mata Musue berbinar karena penasaran dan keinginan untuk bergosip. Wang Donger tersenyum. "Apakah kamu di sini hari ini untuk bertanya padaku tentang hal-hal seperti itu?" Musue membeku, dan dia melotot ke arahnya sambil berkata, "Bisakah kita masuk ke dalam sekarang? Apakah Huo Yuhao ada? Kami sudah melakukan percobaan dan uji lapangan dengan item yang dia berikan kepada kami. Kami di sini hari ini untuk berbicara tentang menjadi mitra bisnis." Wang Donger membuka pintu dan memberi isyarat untuk mengundang mereka masuk. Mereka bertiga memasuki ruangan, dan mereka berlari langsung ke Putri Jiu Jiu, yang baru saja berdiri di sana. Mata Su Jiu Jiu tidak berhenti pada Musue, dan dia melihat ke arahnya pada gadis kedua di belakangnya. Gadis ini mengenakan gaun kuning panjang, dan dia tampak sangat lembut. Air tampak berliku-liku di dalam matanya yang indah, dan Su Jiu Jiu masih bisa merasakan kelembutan halus meskipun dia memandangnya dari jauh. Gadis ini bahkan lebih cantik dari Musue. "Weina," seru Su Jiu Jiu. Gadis muda itu menatapnya dan berkata, "Kenapa kamu di sini, Jiu Jiu?" Suara menyenangkan gadis berpakaian kuning itu bisa terdengar saat dia mengambil beberapa langkah ke depan. Dia memiliki ekspresi kejutan yang menyenangkan di wajahnya. Weina dan Musue adalah bagian dari perusahaan dari Kekaisaran Jiwa Surgawi yang telah bertemu Huo Yuhao dan Wang Donger ketika mereka berada di dalam hutan bintang besar Do. Pria parubaya yang menemani mereka di sini hari ini adalah Mo Feiyun, pria yang sama yang memimpin kelompok saat itu. Huo Yuhao membalik kursi rodanya dengan satu tangan, dan dia tersenyum pada Mo Feiyun. "Salam, Paman Mo, sudah lama." Mo Feiyun heran ketika dia melihat keadaan di mana Huo Yuhao berada. "Yuhao, kamu?" Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, "Saya mengalami kecelakaan. Saya hanya bisa menggerakkan lengan ini saat ini." Dia menggerakkan lengan kanannya saat berbicara. Musue dan Weina melihat ke atas ketika mereka mendengar percakapan Huo Yuhao dan Mo Feiyun. Musue juga tertegun sejenak ketika dia melihat Huo Yuhao duduk di kursi roda. "Kamu, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu seperti itu?" Belum lama berselang dia bertemu Huo Yuhao dan Wang Qiwer. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang energi dan menakutkan ini dari sebelumnya akan menjadi cacat ketika mereka bertemu lagi. Huo Yuhao tertawa mengejek dirinya sendiri. "Mungkin ini adalah hukumanku karena melanggar wilayah udara ibu kota Kekaisaran Jiwa Surgawi." "Salam, Musue." "Halo, Weina." "Halo." Weina menatap Huo Yuhao, dan jelas bahwa matanya mengalir dengan belas kasihan dan simpati. Adalah hal yang mengerikan bagi seorang guru jiwa untuk dapat menggerakkan hanya satu lengan, tetapi dia tampak sangat berpikiran terbuka tentang hal itu. Panitia penyelenggara telah mengalokasikan ruang tingkat terendah untuk tim dari Sekte Tang, dan sekarang ada begitu banyak orang berdiri di dalam sehingga rasanya sedikit sesak. Huo Yuhao memandang Su Jiu Jiu dan berkata, "Apakah kamu tidak akan kembali untuk memikirkan hal ini, Tuan Putri? Aku tidak akan mengantarmu keluar, kalau begitu." Petik 2. Su Jiu Jiu menatap tajam ke matanya. Dia mendengus dingin dan berkata, "Aku belum melihat Weina dalam waktu yang lama. Aku akan menemaninya sebentar lagi." Matanya berangsur-angsur menjadi cerah ketika dia berbicara. Tidak ada pertanyaan bahwa Huo Yuhao telah merencanakan pertemuan yang tampaknya kebetulan ini. Huo Yuhao secara alami mengerti apa yang dia coba katakan. Dia tertawa pahit dan berkata, "Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan ini semua kebetulan? Bagaimana menurutmu?" Su Jiu Jiu mengangkat dagunya. "Baik, kalau begitu pikirkanlah seolah-olah saya sudah merencanakannya." Huo Yuhao berkata dengan putus asa,
tempat saya agak kecil, semuanya. Silakan duduk sesuka Anda. Huo Yuhao sedikit terkejut karena orang yang berbicara kepadanya di antara mereka bertiga bukan Musue atau Mo Feiyun, itu adalah Wei Na, gadis yang tampaknya rapuh dan lembut. Dia melangkah maju dengan senyum di wajahnya dan tiba di depan Huo Yuhao. Halo, Yuhao, bisakah kita membahas ini secara pribadi? Huo Yuhao terdengar agak tidak berdaya. Lihat, ruangannya hanya besar. Saya takut berbicara secara pribadi akan sangat sulit. Wei Na berkata, jika kamu tidak keberatan, aku bisa mendorongmu ke kamarku. Saya akan mengirim Anda kembali setelah kami menyelesaikan negosiasi kami. Tidak, dua suara wanita yang berbeda bisa terdengar berseru bersamaan. Wang Donger bukan salah satu dari mereka, suara-suara itu milik Musue dan Putri Jiu Jiu. Urgensi dan tergesa-gesa kembali ke mata Su Jiu Jiu, sementara mata Musue mengalir dengan kewaspadaan dan kewaspadaan. Wang Donger tersenyum ke satu sisi, dan senyumnya agak aneh dan menyeramkan. Namun, tidak ada orang lain selain Huo Yuhao yang memperhatikannya. Huo Yuhao berkata dengan putus asa, tolong, semuanya. Saya hanya cacat. Musue mendengus dan berkata, tidak masalah, saya harus hadir. Saya akan menemani Wei Na untuk negosiasi, dan kemudian saya akan mengirim Anda kembali. Wajah Su Jiu Jiu menjadi hitam saat dia berkata, tidak mungkin. Tidak bisakah Anda melihat bahwa kita sedang membahas bisnis resmi? Saya harus mendapat prioritas sejak saya datang ke sini dulu. Musue meliriknya dan berkata, kamu harus menjadi putri bintang kekaisaran Luo Jiu Jiu. Jika saya tidak salah, Anda baru saja akan pergi ketika kami tiba. Ini berarti negosiasi Anda selesai, dan sekarang giliran kami. Kedua gadis itu saling menatap satu sama lain, dan percikan api yang intens tampak beterbangan. Wei Na melirik Huo Yuhao dengan agak meminta maaf, dan kemudian dia berbalik ke arah Su Jiu Jiu. Apakah Huo Yuhao sengaja merencanakan pertemuan ini? Sebenarnya, dia tidak melakukannya. Huo Yuhao sudah menebak status Musue, dan dia telah mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kekaisaran jiwa surgawi ketika dia masih di Sekte Tang. Kekaisaran jiwa surgawi juga berbagi perbatasan dengan kekaisaran Sun Mun, dan situasi mereka tidak jauh lebih baik daripada kekaisaran bintang Luo. Sementara kekuatan nasional mereka sebenarnya jauh lebih rendah. Kemungkinan bahwa kekaisaran jiwa surgawi akan berada dalam bahaya yang jauh lebih besar. Huo Yuhao telah menyelidiki lebih lanjut melalui agen intelijen kota Shrek ketika dia menyadari dengan terkejut bahwa gadis yang lembut dan cantik, Wei Na, adalah putri kerajaan jiwa surgawi. Meskipun statusnya masih tidak bisa dibandingkan dengan status Su Jiu Jiu di kekaisaran Luo Star, dia masih seorang putri.